Bab 56. Lama Rini terdiam berusaha menenangkan diri. Tenggorokannya mulai terasa kering. Berkali-kali dia menelan saliva, berharap agar bisa mengurangi rasa pedih di tenggorokannya. Sejenak Rini menatap ke arah botol air itu. Masih ada keraguan dalam hatinya. Apakah air itu aman atau tidak? Karena sudah tak tahan dengan rasa haus yang mendera, Rini pun membuka tutup botol itu dan langsung meminumnya. Tentu sebelumnya sudah membaca doa minum. Alhamdulillah leganya ucapnya. Ketika air itu membasahi tenggorokannya yang kering. Untungnya botol air itu aman tak beracun. Berkali-kali Rini mengecek pintu dan jendela, berharap bisa menemukan jalan keluar. Tetapi bangunan tertutup rapat tanpa celah sedikit pun. Rini mulai pasrah. Rini kembali duduk di pojokan ruangan sambil memeluk lututnya. Malam ini terasa panjang bagi Rini. Terkurung di bangunan entah berantah. Belum lagi kedinginan yang menusuk tulang membuat Rini meringkuk untuk meminimalisir rasa dingin yang dirasakannya. Mata Rini mulai meneteskan bulir-bulir bening, meratapi nasibnya yang kini entah bagaimana ke depannya. Ya Allah, kalau aku akan meninggalkan dunia ini, tolong jaga Bang Hussein dan Kak Rati untukku. Lirih Rini di sela tangisnya. Dasar lelaki bodoh. Bagaimana bisa dia gagal dan sekarang malah tertangkap pula, ucap Nyai Inggit. Ketika mendapat laporan dari anak buah yang berhasil melarikan diri dari desa itu. Maafkan kami Nyai. Kami tidak dapat menolong Tuan Rituan. Dan sebagian orang-orang kita yang tumbang di sana. Lapor salah satu bawahan itu. Kalian juga sama saja bodohnya. Menghadapi warga yang lemah begitu saja bisa kalah. Apa kurang kekuatan yang diberikan Tuan kita Ucap Nyai Inggit dengan emosi yang memuncak. Para bawahan menunduk diam ketika melihat Nyai Inggit begitu murka. Tak lama kemudian, Nyai Inggit pun berlalu meninggalkan semua para bawahan yang tersisa itu. Malam ini Badira dan Basura, serta seluruh para bawahan mereka, mencoba mencari di mana Rini berada. Namun lagi-lagi usaha mereka tertahan karena berulang kali mereka dihadang oleh jin-jin suruhan Nyai Inggit. Sehingga kan pertarungan alam gaib terus berlanjut. Badira dan Basura berubah wujud menjadi harimau dalam pertarungan itu. Meskipun pasukan Badira lebih unggul, dan dengan mudah menghadapi pasukan jin-jin suruhan Nyai. Tetapi pasukan jin-jin Nyai seakan-akan tiada habisnya. Hal ini tentu membuat Badira dan Basura, serta para jin-jin muslim lainnya jadi kewalahan. Ini tak bisa dibiarkan. Harus ada seorang manusia yang bisa melumpuhkan Nyai Inggit. Selama tidak ada bantuan dari alam manusia, tentu saja usahanya kita akan sia-sia, Basura, ucapan Badira kepada bawahannya itu. Baik Tuan. Untuk sementara saya akan memerintahkan pasukan kita untuk mundur, balas Basura. Badira dan pasukannya memutuskan untuk menyudahi peperangan ini. Mereka pun mundur kembali ke hutan selatan. Tak terasa pagi pun tiba. Warga desa yang selamat bergotong royong memperbaiki beberapa fasilitas desa yang rusak akibat penyerangan tadi malam. Buk Nuri, Mbak Titi dan beberapa ibu-ibu yang tersisa terlihat sibuk memasak bersama untuk para warga yang bergotong royong. Rati yang sudah terbangun pun berjalan keluar kamar mencari Adan yang tak ditemuinya semenjak tadi malam. Ternyata Adan masih tertidur pulas di ruang tamu. Rati paham betul dengan Adan yang susah dibangunkan dari tidurnya. Rati pun membiarkan Adan yang masih terlelap. Tak lama terdengar pintu diketuk. Rati pun membukakan pintu itu dan ternyata Mbak Titi datang menghantarkan makanan untuk mereka berdua. Terima kasih Mbak, sudah repot-repot mengantarkan makanan kemari. Ndak apa-apa Rati. Dalam situasi seperti ini sudah seharusnya kita saling membantu dan bergotong royong, jawab Mbak Titi. Kemudian Mbak Titi pun permisi, sebab masih banyak pekerjaan yang harus dia selesaikan. Sejenak Rati memandangi rantang makanan itu. Hatinya pilu ketika mengingat kemarin Rinilah yang mengantarkan makanan untuknya. Bagaimana kondisi Rini saat ini? Sudah makan atau belum? Apakah dia baik-baik saja? Pertanyaan itu terus mengisi kepala Rati. Mengingat Rini membuat Rati tak berselera untuk hanya sekedar mengisi perut. Adan yang sudah bangun, mendapati Rati yang berdiri di dapur sambil memandangi rantang makanan itu. Ra, kamu udah bangun? Iya Dan. Ini tadi Mbak Titi ngantar sarapan. Nanti jangan lupa dimakan ya. Loh, kamu nggak sarapan Ra? Entar aja Dan. Aku belum lapar, kamu duluan aja. Nggak Ra, kita makan sama-sama ayo. Aku nggak berselera Dan. Memikirkan Rini.
Entah di mana dia. Entah sudah makan atau belum. Tangis Ratih pecah ketika mengingat Rini. Sontak Adan yang melihat Ratih yang menangis, langsung memeluknya. Ra, kamu harus makan biar kamu cepat pulih. Buat nyelamatin Rini. Kalau kamu terus begini kapan kita bisa nyari Rini? Ayo yang semangat, bujuk Adan. Seraya masih memeluk tubuh Ratih. Setelah ditenangkan oleh Adan, Ratih pun menuruti ucapan Adan dan mereka berdua makan bersama. Setelah selesai dengan sarapan, mereka berdua memutuskan untuk pergi ke rumah Pak Hendarso, di mana Kades Ridwan juga ditahan di sana, tentu saja dengan penjagaan Hussein dan warga lainnya. Setelah sampai di rumah Pak Hendarso, terlihat Kades Ridwan sudah sadar namun dengan tangan dan kaki yang terikat. Di sampingnya terlihat Hussein yang berjaga-jaga dengan golok yang sudah terselip di pinggang. Ratih pun mendekati Kades Ridwan. Di mana adikku? Kades Ridwan tak menjawab. Katakan di mana adikku? Plak tangan Ratih mendarat di pipi pria parubaya itu. Meski sudah menerima tamparan yang begitu pedas, Kades Ridwan tetap memilih bungkam. Sudah beberapa kali aku menanyakan tentang Rinira, tetapi dia tetap bungkam, ujar Hussein. Baiklah, jadi kau memilih bungkam rupanya, ujar Ratih dengan suara datar. Kemudian Ratih meninggalkan ruangan itu. Adan dan Hussein yang melihat Ratih pergi lantas mengikuti Ratih. Sesaat Ratih duduk di kursi ruang tamu. Rumah Pak Hendarso diikuti oleh Adan dan Hussein. Apa rencana kita, Ra? Tanya Adan. Kita seret lelaki biadab itu kembali ke kampung, jawab Ratih. Aku setuju. Kita harus cepat-cepat menemukan Rini. Kita buat Kades Ridwan bicara di mana dia menyembunyikan Rini. Tapi aku nggak setuju, Sein. Bagaimana jika kita malah tertangkap oleh mereka? Kalaupun kita melakukan penyerangan lebih awal, warga juga banyak yang masih belum pulih, ungkap Adan kurang setuju. Kita bertiga saja yang pergi. Aku punya rencana dan kupastikan kali ini dia pasti membuka mulutnya, ucap Ratih. Rencana? Rencana apa maksudmu, Ratih, tanya Hussein. Nanti ku beritahu kalian. Bersiap-siap sekarang juga kita seret Kades Ridwan. Aku sudah muak melihatnya di desa ini, ucap Ratih. Ratih, Adan serta Hussein pun bersiap-siap untuk bergerak hari ini juga. Melihat hal itu Pak Hendarso bertanya pada mereka. Kalian akan pergi kemana? Tanya Pak Hendarso. Kami akan membawa Kades Ridwan ke kampung itu, Pak, jawab Ratih. Apa kalian bertiga saja? Tanya Pak Hendarso heran. Iya, Pak. Untuk sementara kami bertiga dulu yang pergi ke kampung itu untuk mencari keberadaan Rini. Tapi itu sangat berbahaya, nak. Kalian hanya bertiga memasuki kandang musuh. Itu sangat berbahaya. Kalian pasti bisa tertangkap, ujar Pak Hendarso khawatir. Bapak tenang saja. Saya sudah punya rencana. Tapi saya ingin meminta bantuan Bapak. Tolong antarkan kami sampai gapura kampung itu, ujar Ratih. Baiklah, nak. Tapi tolong bawalah beberapa warga juga agar kalian ada yang membantu. Tidak usah, Pak. Kasihan para warga yang mereka juga bahkan belum pulih. Biarlah kami dulu yang mencari. Nanti setelah warga pulih baru kita kembali ke rencana utama. Kami bisa menjaga diri, Pak. Lagi pula setelah kami berhasil menemukan Rini, kami akan kembali. Tolak Ratih halus. Pak Hendarso tak bisa mencegah Ratih, Adan dan Hussein untuk bergerak. Sebisa mungkin Pak Hendarso hanya bisa mendukung apa yang menjadi keputusan mereka. Setelah semua bersiap-siap, Kades Ridwan pun diangkut oleh Adan dan Hussein untuk memasuki mobil Pak Hendarso. Diikuti Ratih tak lama kemudian memasuki mobil. Pak Hendarso yang ditemani satu orang warga pun mengantarkan Ratih, Adan dan Hussein. Siang itu juga menuju kampung itu. Setelah 45 menit, sampailah mereka di dekat gapura kampung itu. Mereka pun turun dengan keadaan Kades Ridwan yang terikat bagian kaki dan tangannya. Kalian hati-hati ya, nak. Bila terjadi sesuatu tolong hubungi Bapak. Bapak dan para warga akan datang kemari untuk membantu, pesan Pak Hendarso. Sebenarnya dengan berat hati Pak Hendarso membiarkan mereka pergi. Tetapi karena diyakinkan oleh Ratih, Pak Hendarso tak bisa berbuat banyak, selain percaya pada rencana mereka bertiga. Perlahan-lahan mobil Pak Hendarso pun pergi meninggalkan mereka di dekat gapura. Bab 57. Sekarang kita kemana, Ra? Apa langsung menemui Nyai Inggit atau? Tanya Adan. Kita ke hutan selatan dan siang-siang gini, Ra. Tanya Hussein. Kita gunakan orang ini sebagai sandera.
Bila bertemu bawahannya pun tentu mereka tidak akan berani menyerang, jawab Rati. Apa? Hutan Selatan? Tidak, tidak, aku tidak mau ke hutan selatan. Untuk pertama kalinya sejak hari ini Kades Rituan buka suara. Tutup matanya dan ucap Rati menginstruksikan. Tidak, tidak, dasar kalian anak biadab. Lepaskan aku. Kades Rituan berontak saat Adan menutup matanya dengan kain hitam yang dililitkan di kepala Kades Rituan. Mulutnya juga sein. Rati kembali menginstruksikan. Hussein pun langsung membuka sepatunya dan menarik kaos kaki lalu disumpahkan ke dalam mulut Kades Rituan. Setelah itu mulut Kades Rituan ditempeli dengan lakban yang sudah disiapkan sebelumnya. Kades Rituan berusaha memberontak. Namun apa daya tubuhnya diapit kanan kiri oleh Adan dan Hussein. Baiklah, sekarang kita jalan. Siapkan senjata masing-masing, ayo. Ucap Rati lalu berjalan duluan. Adan dan Hussein mengikuti Rati di belakang. Dengan menyeret paksa Kades Rituan yang terus memberontak. Sampai akhirnya mereka memasuki gapura kampung itu. Sepi, tak ada tanda-tanda anak buah mereka di pondok penjagaan. Entah kemana, mungkin masih memulihkan diri akibat pertempuran tadi malam. Sampai akhirnya mereka pun melewati rumah-rumah penduduk. Satu persatu orang-orang sudah terlihat dari kejauhan. Rati, Adan dan Hussein terus berjalan tanpa menurunkan kewaspadaan. Hei, ada penyusup, teriak salah satu orang dari kejauhan. Ra, panggil Adan dengan suara lirih. Tenang dan tetap waspada, jangan lengah, kita harus terus berjalan, tahut Rati dengan suara tegas. Seketika para penghuni kampung itu mulai keluar satu persatu dari dalam rumah. Mereka mulai berkumpul dan berjalan mendekat ke arah Rati, Adan dan juga Hussein. Rati tak gentar. Tetap berjalan maju di depan diikuti oleh Adan dan Hussein yang masih dengan menyeret tubuh Kades Rituan. Sekumpulan orang-orang itu mulai mendekat. Semakin lama semakin banyak pula yang bergabung dengan mereka. Golok-golok masing-masing di tangan mereka. Kades Rituan menggeliat mencoba memberontak dari Adan dan Hussein. Hahaha, kalian cari mati ya. Berani-beraninya datang ke kampung kami. Bentak salah satu orang yang sudah sampai di depan Rati. Disusul oleh orang-orang di belakang mengikutinya. Biarkan kami lewat, ucap Rati. Maaf Nona, kalian tidak akan kami lepaskan. Hahaha, ucap mereka masih belum menyadari Kades Rituan yang dalam tawanan Rati. Baiklah, kalau kalian bersikeras itu artinya orang ini tidak berharga bagi kalian, sahut Rati sambil memperlihatkan Kades Rituan yang sedari tadi di belakangnya bersama dengan Adan dan Hussein. Dengan golok yang sudah siap-siap ditempelkan Hussein di leher Kades Rituan. Serentak semua orang-orang itu terdiam, tak berani mengeluarkan sepatah kata pun. Tuan Kades, ucap mereka hampir bersamaan setelah memperhatikan laki-laki yang dalam tawanan Rati. Pasalnya sehari-hari Kades Rituan berpenampilan rapi dan klimis. Tentu saja para bawahannya tak menyangka laki-laki itu adalah Kades Rituan. Sebab pakaiannya kotor dan penuh bekas darah yang sudah mengering. Apalagi wajahnya terlihat berantakan serta mata dan mulutnya yang tertutup, membuat para bawahnya hampir tak mengenali Kades Rituan. Bagaimana, apakah dia harus kehilangan nyawanya hari ini akibat ulah kalian? Tanya Rati dengan suara lantang. Aku sih tak masalah, bila harus mati di sini. Tapi bila kepala desa kesayangan kalian yang mati, bisa-bisa kalian akan kesusahan nanti mencari penggantinya. Apalagi nenek itu bisa murka pada kalian. Karena kalian tidak bisa menolong kepala desa kalian, yang saat ini ada di depan mata kalian, atau malah raja kalian sendiri yang akan murka, ucap Rati dengan nada yang tenang namun cukup tegas. Orang-orang itu masih terdiam memikirkan perkataan Rati yang ada benarnya juga. Bagaimanapun Kades Rituan dan Nyai Inggit sangat dekat bak sepasang kekasih. Tentu saja Nyai Inggit akan sangat murka apabila mereka membiarkan Kades Rituan mati di depan mereka. Tolong jangan bunuh tuanku, ucap Mang Irul, yang tiba-tiba baru keluar dari antara orang-orang itu sambil menangis memohon-mohon pada Rati. Sesaat mengedipkan sebelah matanya pada Rati, lalu melanjutkan aksinya. Kalian semua, apa kalian mau tuan kita mati di tangan mereka? Tuan yang berjasa memberikan kita kekuatan serta kekayaan. Cepat biarkan mereka lewat, teriak Mang Irul pada orang-orang itu. Baiklah, kami akan membiarkan kalian di kampung ini. Tetapi tolong lepaskan kepala desa kami, ucap salah satu dari mereka. Tidak, selama kami masih di sini, kami tidak akan melepaskan kepala desa kalian.
Tidak ada jaminan kami akan dibiarkan hidup bila kami melepaskan dia, ucap Ratih yang sudah paham dengan isi kepala mereka. Lalu apa yang kalian inginkan datang kemari, tanya orang itu lagi. Kalian sudah paham betul apa yang kami inginkan. Sekarang siapkan mobil atau laki-laki ini mati di sini. Baik-baik, saya akan mengambil mobil dulu. Mohon tunggu sebentar. Maaf Tuan Kades. Ini semua demi keselamatan Tuan, ucap Mang Irul sambil meloyor pergi. Tak lama kemudian, datang mobil yang dibawa oleh Mang Irul. Buka pintunya, perintah Ratih. Dengan sigap Mang Irul pun membukakan pintu. Ratih kemudian memasuki mobil itu diikuti oleh Adan dan Hussein sambil menyeret tubuh Kades Ridwan. Lagi-lagi Kades Ridwan mencoba memberontak, namun kalah tenaga dari Adan dan Hussein. Jalan, ucap Ratih sambil berpura-pura menodongkan golok ke arah Mang Irul. Mang Irul pun menuruti Ratih dan langsung melajukan mobil itu ke arah yang ditunjuk Ratih. Semua para penghuni kampung yang menyaksikan itu tak bisa berbuat apa-apa, mereka hanya diam memandangi perginya mobil yang dibajak Ratih, Adan dan Hussein. Setelah cukup jauh barulah mereka sibuk mengejar mobil itu dengan sepeda motor beramai-ramai. Mobil yang dibawa Mang Irul melaju ke arah ujung jalan menuju hutan selatan. Di dalam mobil saat Mang Irul baru saja hendak berbicara, namun dicegah oleh Ratih dengan memberi kode. Dengan menyilangkan jari telunjuknya di bibir. Melihat itu Mang Irul mengangguk paham dan hanya fokus menyetir mobil. Dari belakang, para penghuni kampung itu masih mengikuti mobil mereka. Tentu saja Mang Irul langsung tancap gas untuk mempercepat laju kendaraan itu. Tak lama kemudian sampailah mobil itu di ujung jalan. Ratih, Adan dan Hussein langsung turun. Terima kasih Mang, ucap Ratih. Namun tanpa suara, hanya bibir saja yang bergerak. Mang Irul pun mengangguk tanda paham apa yang diucapkan Ratih. Kalian mau bawa Tuan kemana? Tolong lepaskan Tuan. Tolong, ucap Mang Irul dengan aktingnya. Diam, kalau masih mau tuanmu selamat, sahut Adan yang meladeni aktingnya Mang Irul. Sesaat Hussein dan Ratih tersenyum geli melihat tingkah Mang Irul dan Adan. Kemudian Mang Irul memberi kode dengan tangannya, seperti gerakan mengusir, karena dari jauh sudah tampak iring-iringan sepeda motor anak buah Kades Ridwan. Ratih pun langsung berlalu diikuti oleh Adan dan Hussein, yang menyeret tubuh Kades Ridwan di belakang Ratih. Tolong, lepaskan Tuan. Tolong, kembali Mang Irul dengan aksinya. Setelah dirasa jauh, Mang Irul lalu mengambil golok dari pinggangnya, lalu menyayat tangannya sendiri sebagai bukti bahwa dirinya terluka, untuk meyakinkan orang-orang yang akan tiba sebentar lagi. Mereka bertiga langsung berjalan menjauh menyusuri persawahan, hingga hilang di balik pepohonan berada di ujung sawah itu. Tak berapa lama sampailah iring-iringan motor yang tadi mengikuti mereka. Mang Irul langsung berlaga seperti abis kalah dalam pertarungan. Dengan memegangi tangannya yang berdarah, Mang Irul dapat meyakinkan para orang-orang itu bahwa dirinya telah dilukai oleh Ratih ketika berusaha menyelamatkan kepala desa mereka. Bab 58. Akhirnya setelah berjalan cukup panjang, Ratih, Adan dan Hussein, serta Kades Ridwan pun tiba di pohon yang merupakan pintu masuk ke dalam alam Badira. Begitu memasuki pohon itu, mereka sudah disambut oleh Badira dan Basura. Ratih, mengapa kau bawa manusia ini ke alam ini, tanya Badira. Dia tak mau memberitahukan di mana Rini. Badira. Aku akan membuatnya bicara di dalam sini. Tapi jika ada manusia yang berhati kotor tidak akan bisa keluar bila sudah masuk ke sini, Ratih, ujar Badira. Aku tahu Badira. Itu sebabnya kuseret manusia ini kemari. Dia tidak akan bisa keluar lagi selamanya, sahut Ratih. Lepaskan ikatannya dan Sein, perintah Ratih. Adan dan Hussein pun segera membuka ikatan Kades Ridwan. Hah, di mana ini? Kemana kalian membawaku? Kades Ridwan terheran-heran bertanya-tanya, di manakah ini? Selamat datang di alam jin, Pak Ridwan. Sekarang kau tidak akan bisa keluar dari sini selamanya, ucap Hussein. Tidak, kalian berbohongkan. Kalian hanya menakut-nakutiku kan? Hahaha. Aku tidak akan termakan oleh akal-akalan kalian semua. Kades Ridwan masih tak percaya. Terserah Bapak saja kalau tidak percaya. Sekarang cobalah pergi dari tempat ini, ucap Adan. Hahaha. Anak-anak seperti kalian tidak akan bisa membodohiku. Selamat tinggal anak bodoh, kalian pasti akan menerima balasan.
Karena beraninya memperlakukanku seperti ini, hahaha. Ucap Kades lalu berlalu pergi meninggalkan mereka. Kades Rituan berjalan terpincang-pincang menjauhi mereka. Ratih, Adan, Hussein, Badira dan Basura hanya memandangi Kades Rituan yang pergi meninggalkan mereka di sana. Setelah 10 menit kemudian terlihat Kades Rituan kembali lagi ke pohon itu dengan terheran-heran. Kades Rituan pun mencoba berlari kecil menjauhi mereka. Namun tak lama kemudian, Kades Rituan pun tiba di tempat yang sama untuk kedua kalinya. Kades Rituan pun tak menyerah. Dia tetap pergi untuk kesekian kalinya meninggalkan Ratih dan yang lainnya yang terlihat duduk santai di pohon itu. Lagi-lagi Kades Rituan malah tiba di pohon itu untuk kesekian kalinya. Dengan nafas yang ngos-ngosan Kades Rituan hanya terduduk di tanah memandangi Ratih dan yang lainnya di pohon itu. Kalian apakan aku? Di mana jalan keluarnya? Cepat beritahu aku di mana jalannya. Kades Rituan terlihat sangat lelah karena berputar-putar di tempat itu sudah 3 kali. Melihat itu Ratih dan yang lainnya pun menghampiri Kades Rituan yang tertunduk di tanah. Di mana kalian sembunyikan Rini? Cepat katakan. Tanya Ratih. Hahaha. Aku tidak akan mengatakan di mana adikmu, dia akan kami jadikan persembahan seminggu lagi. Hahaha. Kades Rituan tetap pada pendiriannya. Baiklah, jadi kau lebih memilih tinggal di tempat ini. Ya sudah, kalau itu keputusanmu, sahut Adan. Tidak, aku tidak sudi tinggal di tempat ini, cepat tunjukkan jalan keluar padaku. Kades Rituan masih bersikeras. Kenapa sulit sekali bagimu mengatakan di mana Rini? Dahulu kalian jugalah yang menculik ibuku. Ini adikku. Kau memang manusia yang tak pantas untuk diampuni, ujar Ratih yang sudah mulai emosi menghadapi tingkah Kades Rituan. Hahaha, ibumu sangat bergairah saat melayani Tuan Barja. Kalau bukan untuk persembahan, tentu aku yang akan menikmati tubuh ibumu. Hahaha. Kades Rituan tertawa seakan-akan mengejek Ratih. Bih, Ratih mendaratkan tendangannya tepat di wajah Kades Rituan. Seketika Kades Rituan pun jatuh terlentang ke belakang dengan mulutnya yang berdarah. Akibat tendangan Ratih. Jaga mulutmu, manusia biadab. Kau tidak berhak menyebut ibuku dengan mulut busukmu itu, ucap Ratih dengan suara gemetar menahan emosi. Baf, satu tendangan kembali mendarat di perut pria itu. Hussein yang sedari tadi juga menahan emosi kini tak tahan lagi. Katakan, di mana istriku? Atau kau akan mati di sini, ucap Hussein. Tak kalah emosi dari Ratih. Hahaha. Bunuh saja aku. Aku tak peduli, yang penting aku puas bisa memberikan persembahan untuk Tuhanku Barja. Hahaha. Ucap Kades Rituan yang masih terguling di tanah sambil menahannya sakit akibat kelakuan Ratih dan Hussein. Ratih ingin menghajar kembali Kades Rituan. Namun Adan mencoba menahannya. Sudah. Jangan dihajar, nanti dia bisa mati, ucap Adan sambil mencoba menahan tubuh Ratih. Biar saja dia mati dan tak ada gunanya manusia sepertinya hidup. Hidupnya hanya menjadi musibah bagi manusia lain, sahut Hussein. Hentikan kalian. Tak ada gunanya menyiksa manusia ini. Biarkan saja dia terjebak selamanya di alam ini, ucap Badira melerai mereka. Tapi Tuan Badira, bagaimana nasib istriku, tanya Hussein. Tenanglah. Karena kalian bertiga sudah ada di sini. Nanti malam aku dan Basura akan melawan pasukan jin Nyai Inggit. Sementara kalian bertiga menyusup ke dalam kampung. Cari tahu di mana Nyai Inggit berada. Sebisa mungkin jaga dia untuk melakukan ritual pemanggilan jin. Dengan begitu kami bisa mengalahkan jin itu. Dan aku akan segera bisa bergerak untuk melacak di mana Rini berada, ucap Badira menjelaskan. Ratih, Adan dan Hussein terdiam menyimak penjelasan Badira. Kenapa tidak sekarang saja, Tuan Badira? Bukankah lebih cepat lebih baik, tanya Hussein yang tak sabar. Kalau siang hari begini, akan sulit bagi kalian untuk menyusup ke kampung itu. Para penduduk pasti mudah menangkap kalian. Jika kalian bertiga tertangkap, selesai sudah. Bahkan aku dan Basura pun tak bisa menyelamatkan kalian. Sebab bila Nyai Inggit sudah memanggil Barja ke dunia kalian, tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Ingat Ratih, kau bukan Raden Reksabanu yang bisa dengan mudah mengalahkan Barja, ucap Badira panjang lebar. Baiklah Badira. Kami paham, ucap Ratih patuh. Sekarang ayo kita ke rumahku, kalian perlu istirahat untuk nanti malam. Basura, awasi manusia ini. Pastikan dia tak mendekati rumahku.
Akan lebih bahaya jika dia mendengar kita menyusun rencana untuk nanti malam. Perintah Badira pada Basura. Baik tuanku, ucap Basura patuh. Lalu Basura berubah wujud menjadi harimau yang tempo hari membantu Ratih, Adan dan Hussein. Menyaksikan Basura berubah wujud, Ratih, Adan dan juga Hussein terpana. Pasalnya Basuralah selama ini harimau yang menemani Ratih dan membantu mereka semua. Basura, kau, ucap Ratih tak menyangka. Iya, ini aku, Ratih. Terima kasih telah memberikanku nama yang bagus, balas Basura. Tapi kenapa bisa aku yang memberimu nama? Tanya Ratih heran. Basura adalah jin asli penghuni hutan ini, Ratih. Dia bukanlah bagian dari kelompok jin muslim seperti kami. Dari dulu dia memang tak bernama, meskipun begitu kami tetap hidup berdampingan dengan baik di hutan ini. Sampai pada akhirnya dia bertemu denganmu saat di hutan itu. Dia tak merasakan aura jahat pada dirimu. Itu sebabnya dia membantumu. Setelah kepergianmu dari kampung ini, dia bergabung dengan kami. Itu sebabnya kuangkat dia menjadi pimpinan. Untuk para bawahanku di alam ini, kami berbagi tugas, dia yang menjaga desaku dan aku menjagamu. Jelas Badira panjang lebar. Mendengar penjelasan Badira, Ratih pun menghampiri Basura dan memeluk harimau itu. Terima kasih ya Basura, kau mau membantuku sejauh ini, ucap Ratih sambil melepaskan pelukannya. Adan dan Hussein juga menghampiri harimau itu dan mengelus kepalanya seraya mengucapkan terima kasih. Berbeda dengan reaksi Ratih dan Hussein, Kades Ridwan justru bergetar ketakutan dan tak berani memandang wujud Basura. Setelah selesai, mereka bertiga pun mengikuti Badira memasuki desa itu. Sementara Basura tetap di sana dengan Kades Ridwan. Bab 59. Di rumah Badira, Ratih, Adan, Hussein serta Badira duduk melingkar membahas rencana penyelamatan Rini nanti malam. Sebelum Rini menghilang, Rini sempat menjawab panggilan telepon dariku. Katanya dia kebetulan bertemu dengan seseorang lalu tiba-tiba telepon terputus. Setelah itu handphonenya sudah tidak aktif. Ratih membuka pembicaraan. Maksudmu Rini sempat bertemu seseorang sebelum menghilang, Ra? Sambung Hussein. Iya benar, Sein. Kemungkinan besar orang itu adalah orang yang kita kenal sebelumnya. Dan kalau ia orang itu adalah orang yang kita kenal dan benar pula dia yang menculik Rini, itu artinya ada pengkhianat di desa itu, Sein. Jelas Ratih. Pengkhianat? Tapi siapa, Ra? Tanya Adan yang juga berpikir keras. Sebabnya harus kita cari tahu dan pasti dia sudah dengar kedatangan kita ke kampung ini. Aku rasa dia tidak akan muncul malam ini, timpal Hussein. Pokoknya malam ini, aku ingin Rini bisa kita temukan, Ratih, ucap Hussein lagi. Iya, Sein. Kita harus mati-matian malam ini. Lalu bagaimana rencana kita malam ini, Badira? Tanya Ratih kepada Badira, yang sedari tadi hanya dia menyimak pembicaraan mereka. Malam ini, aku dan Basura akan menyerang lagi para jin itu. Kalian bertiga menyusup ke kampung itu diam-diam. Cari tahu keberadaan Nyai Inggit. Kalau bisa ganggu upacara pemanggilan jin-jin itu. Dalam hal ini kalian harus hati-hati jangan sampai tertangkap. Ucap Badira kembali menjelaskan rencana untuk malam ini. Lalu bagaimana dengan Kades Ridwan? Tanya Adan. Biarkan saja dia terjebak di alam ini dan aku rasa mati pelan-pelan adalah hukum yang pantas untuknya. Lagi pula kejahatannya selama ini sudah sangat tidak termaafkan. Ucap Ratih. Baiklah, sebaiknya kalian beristirahat dulu di sini sambil menunggu matahari terbenam. Setelah itu kita mulai bergerak, ucap Badira. Rini terduduk termenung di sudut ruangan. Air mineral di dalam botol sudah habis ditenggaknya. Perutnya mulai bersuara tanda diisi makanan. Sejak matahari terbit, tak ada suara orang ataupun tanda makhluk hidup di luar sana. Rini memilih bangkit dan keluar dari ruangan itu lalu mengintip melalui celah-celah jendela. Terlihat hanya hamparan padang rumput yang cukup luas. Di mana sebenarnya ini? Seingatku, kampung ini hanya ada satu bukit di sebelah utara. Tapi ayah dan ibu selalu melarangku dan Kak Ratih untuk bermain ke sana. Apakah ini bukit yang dimaksud ibu dan ayah dulu? Rini bertanya-tanya dalam hati. Bukan tanpa sebab. Kedua orang tua Ratih dan Rini melarang mengunjungi bukit ini. Pasalnya dari dahulu bukit ini terkenal angker dan bahkan banyak orang yang datang ke bukit ini untuk ritual persugihan. Siang hari terasa panas terik yang sangat menyengat, ditambah kelaparan dan kehausan.
membuat Rini tak berdaya meski hanya untuk bergerak. Dirinya sudah pasrah. Bila harus tiada di tempat ini. Namun Rini tak berputus asa. Dirinya selalu berdoa kepada sangat pemilik hidupnya agar selalu diberikan keselamatan. Ceklek, terdengar pintu dibuka dari luar. Seseorang berpakaian hitam-hitam dengan penutup wajah masuk dengan membawa rantang berisi makanan. Melihat itu, Rini langsung berlari menghampiri orang itu. Tak sempat mencapai orang itu. Orang itu yang melihat Rini langsung cepat-cepat meletakkan rantang berisi makanan di dekat pintu lalu cepat-cepat keluar dan langsung mengunci pintu itu dari luar. Hei, lepaskan aku, lepaskan. Rini berteriak dengan menendang-nendang pintu. Namun orang itu langsung pergi tak menghiraukan Rini. Rini yang lelah karena terus berteriak, kini lemah terduduk bersandar di pintu. Dia lalu memandangi rantang yang tadi dibawakan orang itu. Kruk, perut Rini berbunyi minta diisi. Karena tak tahan dengan rasa lapar, Rini membuka rantang itu. Di dalamnya terdapat hanya nasi putih dengan 2 potong tahu yang digoreng. Dengan tangan yang gemetar, Rini pun menyuapkan makanan itu dalam mulutnya. Malam harinya, Ratih, Adan dan Hussein keluar dari rumah bersama Badira. Mereka berjalan menuju pohon besar. Terlihat Basura sedang duduk di sana. Tak jauh dari Basura terlihat pula Kades Ridwan yang sedang terduduk meringkuk sambil memeluk lututnya. Melihat kedatangan Ratih, Adan dan Hussein, dengan cepat Kades Ridwan bangkit dan menghampiri mereka. Tolong saya bawa saya keluar dari sini, ucapnya sambil memegangi kaki Ratih. Tolong saya ingin keluar dari tempat ini Ratih. Kades Ridwan masih memohon-mohon. Namun Ratih langsung menendang tubuh pria itu, sambil berlalu tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Kades Ridwan tak menyerah. Dia terus memohon kepada Adan dan Hussein yang berjalan di belakang Ratih. Saya ikut kalian ya, tolong bawa saya, ucap Kades Ridwan lagi pada Adan dan Hussein. Seharusnya kau tahu malu. Setelah dengan semua yang kau lakukan, kini kau memohon pertolongan kami, bahkan kata maaf saja tak keluar dari mulutmu itu, ucap Hussein sambil menepis tangan Kades Ridwan, yang mencoba menyentuhnya. Seperti halnya Ratih, Hussein dan Adan pun langsung berlalu meninggalkan Kades Ridwan begitu saja. Kades Ridwan mencoba mengejar mereka. Namun saat Ratih, Adan dan Hussein melewati pintu gaib itu, tubuh Kades Ridwan justru membalik dan terlempar ke belakang. 8 anak-anak biadab, beraninya kalian meninggalkan aku di sini. Kalian harus menuruti perintahku. Aku kepala desa di kampung ini. Aku Ridwan Effendi, orang yang paling kaya di kampung ini. Kembali anak-anak setan. Kembali dan bawa aku keluar dari tempat terkutuk ini. Ah! Kades Ridwan berteriak-teriak seperti orang gila. Karena ditinggalkan oleh Ratih, Adan dan Hussein begitu saja diikuti oleh Badira dan Basura di belakang mereka. Ratih dan yang lainnya terus berjalan menembus hutan, yang sudah seperti rumah kedua bagi mereka. Tak ada rasa takut seperti saat pertama kali mereka menginjakkan kaki di hutan ini. Mereka bertiga kini sudah ada di area persawahan. Terlihat ada 5 titik obor yang bergerak di ujung jalan di sana, sepertinya mereka berjaga-jaga. Ratih, ucap Adan berbisik. Iya, kau benar Dan. Ini semua salahku yang ceroboh karena emosi. Jadi tidak bisa berpikir jernih. Andai saja tadi siang aku tak ngotot minta datang di kampung ini, pasti mereka tidak berjaga-jaga seperti ini Dan, sahut Ratih dengan penuh penyesalan. Sudahlah Ra. Tidak ada yang salah di sini. Semua sudah terjadi. Sekarang yang terpenting kita harus bisa melewati mereka tanpa keributan sedikit pun, ucap Hussein. Serahkan padaku, ucap Basura yang tiba-tiba berlari menuju ke arah ujung jalan itu. Ruor, Basura mengaung dengan sangat keras, sehingga membuat orang-orang yang berjaga-jaga itu berlarian kocar-kacir tak tentu arah. Melihat itu, tanpa berlama-lama lagi mereka bertiga langsung bergerak menyusup ke kampung itu. Bab 60. Tak butuh waktu lama, mereka bertiga sudah sampai di bekas rumah Ratih dulu. Di sana mereka mulai berjalan mengendap-endap menuju kampung. Angin kencang berhembus. Bintang-bintang malam tak terlihat karena tertutup awan mendung. Sebentar lagi diperkirakan hujan akan turun. Hal ini tak menyurutkan niat mereka bertiga untuk melanjutkan misi pencarian Rini. Mereka masih berjalan mengendap-endap sampai akhirnya mereka akan tiba di dekat surau. Rumah-rumah penduduk tampak terbuka pintunya.
Seakan-akan mereka bersiaga malam ini. Dari kejauhan terlihat beberapa orang berlalu lalang seperti bersiaga menanti mereka. Ra, kemana tujuan kita? Bisik Hussein. Kita ke rumah nenek tua itu dulu. Kita lihat apakah dia ada di sana, jawab Ratih. Di mana rumah Nyai itu, Ra? Kamu pernah ke sana sebelumnya? Tanya Adan. Pernah, kemarin aku ke sana bersama Badira, jawab Ratih. Biar siap-siap untuk bergerak. Aku dan Basura akan mengalihkan perhatian mereka, ucap Badira. Ratih, Adan dan Hussein pun mengangguk paham. Kemudian Badira dan Basura menjelma menjadi sosok Ratih dan Adan. Ratih, Adan dan Hussein ternganga menyaksikan pemandangan itu. Wih, Tuan Badira dan Basura, hebat sekali, ucap Adan dengan terkagum-kagum. Kami bangsa jin bisa menyerupai apapun, jawab Badira singkat. Lalu Badira dan Basura pun berjalan ke arah orang-orang yang berjaga-jaga itu. Seketika orang-orang itu langsung menghampiri sosok Ratih dan Adan palsu tersebut. Badira dan Basura malah berlari mendekati orang-orang itu. Keduanya terus berlari hingga melewati orang-orang yang berjaga tersebut. Orang-orang yang berjaga sontak berteriak, "Itu mereka! Kejar, ada penyusup, tangkap mereka!" Terdengar teriakan dari teman-temannya. Orang-orang yang tadi jumlahnya hanya beberapa, kini semakin banyak berdatangan. Lalu mereka semua kompak berlari ke asal suara temannya yang berteriak. Rombongan orang-orang itu semakin menjauh, mengejar Badira dan Basura. Ratih, Adan dan Hussein pun segera keluar dari persembunyian dan langsung berlari menuju jalan yang diarahkan Ratih. Mereka dengan cepat berlari melewati surau dan masuk ke jalan menuju rumah Kades Rituan. Sampai pada akhirnya mereka menghentikan langkah dan mengendap-endap ingin memasuki rumah itu. Kok masuk kemari, Ratih? Bukankah tujuan kita ke rumah si Nyai itu? Tanya Hussein keheranan. Kita temui Mang Irul dulu, Sein. Siapa tahu dia bisa memberikan informasi penting, ucap Ratih. Kedua laki-laki itu pun sepakat dengan Ratih. Lalu mereka bertiga memanjat pagar rumah Kades Rituan. Rumah Kades Rituan terlihat sunyi, tak ada terlihat di sana. Ratih, Adan dan Hussein lalu berjalan dengan menjinjitkan kaki masing-masing, agar tidak menimbulkan suara langkah kaki. Mereka bertiga memutari rumah Kades Rituan dan menuju halaman belakang di mana terdapat bangunan kecil yang merupakan tempat tinggal Mang Irul. Rintik-rintik hujan pun tiba. Awalnya gerimis, lama-kelamaan menjadi hujan deras. Hal ini membuat mereka bertiga terpaksa mempercepat langkah kaki masing-masing. Setelah sampai di depan rumah Mang Irul, Ratih langsung mengetuk pelan pintunya. Sementara Adan dan Hussein mengawasi ke segala arah. Tok, tok, tok. Assalamualaikum, Mang, ucap Ratih dengan pelan namun masih terdengar. Tidak ada jawaban dari dalam. Ratih sekali lagi mencoba mengetuk pintunya dan kembali mengucapkan salam. Assalamualaikum, Mang. Assalamualaikum, Mang. Tok, tok, tok. Sekali lagi tidak ada juga jawaban dari dalam. Gimana, Ra? Mang Irul ada? Tanya Adan. Enggak ada kayaknya, Dan, jawab Ratih. Mungkin di rumah Kades Rituan kali, ujar Hussein. Cek, Le, ini pintunya nggak dikunci, Dan, ucap Ratih ketika iseng memainkan gagang pintu, namun pintu itu berhasil terbuka sedikit. Karena hujan deras disertai petir yang menyambar sana-sini, membuat mereka bertiga terpaksa memasuki rumah Mang Irul. Sesampainya di dalam rumah, yang tak berukuran cukup kecil itu, ternyata memang tak ada Mang Irul di dalamnya. Gimana ini, Ra? Mang Irul nggak ada. Apa kita lanjutkan saja pergi ke rumah Nyai? Tanya Hussein. Di luar hujan deras, Sein. Banyak petir pula. Sangat berbahaya jika kita memaksa untuk bergerak, sahut Adan. Kita tunggu sekejap sampai hujan ini reda. Terlalu berbahaya jika kita memaksa untuk bergerak, ucap Ratih yang setuju dengan Adan. Mereka pun berteduh di dalam rumahnya Mang Irul untuk sementara sambil menunggu hujan reda. Di sisi lain Badira dan Basura terus berlari memancing segerombolan orang-orang itu. Badira dan Basura lalu berlari keluar kampung untuk memancing orang-orang itu menjauh keluar dari kampung. Sampai akhirnya tiba di Gapura. Tiba-tiba rintik-rintik hujan mulai turun. Seketika obor-obor yang mereka gunakan mendadak padam. Kesempatan ini digunakan Badira dan Basura untuk menghilang. Orang-orang itu pun terlihat kebingungan di dalam gelapnya malam dan di bawah derasnya hujan. Entah karena memang gigih atau bodoh,
orang-orang itu tetap mencari sosok Rati dan Adan, yang mereka lihat melarikan diri. Badira dan Basura kembali menemui Rati dan yang lainnya, di dalam rumah Mang Irul. Setelah hujan sedikit reda, mereka pun bergerak keluar dari sana. Tapi tiba-tiba, hihihihihihihihi, suara tawa terdengar cukup jelas. Walau bersamaan dengan suara hujan, sudah dimulai Rati. Wanita itu mulai memanggil para jin-jin untuk mencari kalian. Kami harus menghadapi mereka. Dan kalian cepatlah bergerak, ucap Badira lalu menghilang bersama Basura entah kemana. Rati, Adan dan Hussein pun langsung bergerak menembus hujan yang belum sepenuhnya reda. Titik-titik hujan mulai membasahi baju mereka. Namun mereka bertiga tak peduli lagi, prioritas utama adalah menyelamatkan Rini malam ini. Saat akan kembali memutari rumah Kades Rituan, tiba-tiba, terdengar suara teriakan dari dalam rumah itu. Ketika mendengar hal itu mereka bertiga refleks menghentikan langkah kaki masing-masing. Suara teriakan seperti orang kesakitan terdengar sangat jelas seperti teriakan laki-laki. Jangan Rati. Adan dan Hussein langsung bertatapan satu sama lain. Mereka bertiga memastikan bahwa mereka tidak salah dengar. Sein dan, kalian dengarkan, tanya Rati. Iya Ra. Keduanya kompak menjawab Rati. Mereka bertiga langsung berlari kecil menuju rumah Kades Rituan. Adan dan Hussein mengeluarkan golok masing-masing dan berjaga di kiri kanan Rati. Sementara Rati mencoba mengetuk pintu itu. Tok, tok, tok. Rati mengetuk kencang pintu itu. Namun tak ada jawaban ataupun langkah kaki yang terdengar dari dalam. Tok, tok, tok. Tetap tak ada jawaban dari dalam. Merasa kesal karena tak ada jawaban, Adan yang tak sabar langsung menuju ke arah meteran listrik dan langsung mematikannya. Tap, seketika semua menjadi gelap gulita. Rati segera mengeluarkan senter dari dalam tasnya. Tak lama kemudian terdengar suara langkah kaki dari dalam. Orang itu langsung membuka pintu utama. Dan, baf, sebuah balok kayu berukuran cukup besar menghantam leher bagian belakang orang itu. Seketika orang itu langsung tumbang pingsan telungkup di lantai. Rati dan Hussein refleks menatap Adan yang ternyata adalah pelakunya. Di tangannya terdapat balok kayu berukuran lengan orang dewasa. Entah sejak kapan dia menemukan benda itu. Tak ingin berlama-lama tubuh orang itu langsung diseret masuk ke dalam rumah. Lalu mereka bertiga pun menutup kembali pintunya. Sebelumnya Adan sudah kembali menghidupkan meteran listrik yang tadi dia padamkan, agar tak menimbulkan kecurigaan orang sekitar. Mereka bertiga lalu masuk ke dalam rumah itu dengan mengendap-endap, agar tak menimbulkan suara. Tak lama keluar seorang lagi, dari dalam sebuah ruangan yang ada di dekat dapur. Ruangan yang sama saat Rati dulu hampir tertangkap. Mereka bertiga langsung bersembunyi di antara sofa-sofa di ruang tamu. Hei, ada apa, kenapa listriknya mati? Orang itu berteriak pada temannya. Tentu saja tak ada jawaban dari temannya itu. Dasar budek, gerutunya sambil melangkah menuju pintu utama. Dengan cepat pukulan benda tumpul dari Adan kembali mendarat tepat di belakang orang itu. Seketika dia tumbang tak berdaya. Rati langsung menuju ke arah kamar yang tadi di mana orang itu keluar dari sana. Alangkah terkejutnya Rati ketika melihat tetesan darah yang berceceran di lantai. Seketika Rati ingin berteriak histeris ketika dilihatnya sosok pemilik darah itu adalah Bab 61, Mang Irul yang sudah terkapar di atas lantai. Mulutnya mengeluarkan darah, hampir seluruh tubuhnya penuh dengan sayatan benda tajam. Terdapat 3 luka bekas tusukan benda tajam di dada kiri dan 2 lainnya di perut. Melihat pemandangan itu Rati refleks berteriak. Namun belum sempat mengeluarkan suara mulutnya Rati lebih dulu dibekap oleh Adan. Hussein dengan sigap langsung memeriksa tanda-tanda kehidupan pada tubuh Mang Irul. Namun setelah selesai memeriksa Hussein tertunduk lesu dan langsung menggelengkan kepala kepada Rati dan Adan. Tangis Rati pecah ketika paham akan makna dari gelengan kepala Hussein. Adan lalu membawa Rati dalam dekapannya, berusaha meredam suara tangisan Rati. Hussein dan Adan sama terkejutnya melihat tubuh Mang Irul penuh dengan luka sayatan. Kemungkinan Mang Irul disiksa sebelum dihabisi. Betapa menyesalnya Rati, Adan serta Hussein. Andaikan saja mereka lebih cepat tentu nyawa Mang Irul bisa diselamatkan. Andaikan saja mereka tak menunggu hujan sedikit reda, maka Mang Irul pasti masih bernyawa. Namun nasi sudah menjadi bubur. Pria baik itu telah tiada.
Pria yang selalu menolong Ratih dan yang lainnya itu, kini harus meregang nyawa dengan cara yang tragis karena membantu Ratih dan yang lainnya. Cukup sudah. Kali ini aku tidak akan memberikan kesempatan lagi. Untuk orang-orang ini, akan kuhabisi benar-benar akan kuhabis semua yang terlibat di dalam pemujaan jin biadab itu. Ucap Ratih dengan tatapan dingin. Ayo Ra, kita harus cepat pergi dari sini, ingat kata Tuan Badira. Kita harus bergerak, ujar Adan. Iya Ra. Ayo, kita tak punya banyak waktu, Hussein menimpali. Jenazah Mang Irul pun segera ditutup dengan selimut yang ada di sana. Mang, maafkan Ratih ya, gara-gara menolong Ratih. Mamang jadi harus merenggang nyawa. Maafkan kami Mang. Kami berjanji akan membalas ini semua, ujar Ratih sesaat sebelum menutupi jenazah Mang Irul. Dan kemudian mereka pun pergi untuk melanjutkan misi. Mereka bertiga pun meninggalkan rumah Kades Rituan dan menuju rumah Nyai Inggit. Di perjalanan Ratih terlihat tak mengucapkan sepatah kata pun. Begitu juga dengan Adan dan Hussein yang juga memilih tak menanyai apapun kepada Ratih. Mereka paham betul Ratih lah yang paling terpukul atas meninggalnya Mang Irulit. Setelah perjalanan sekitar 15 menit ke arah utara, tibalah mereka di rumah yang agak terpencil di daerah itu. Rumah yang berhalaman luas dan ditumbuhi berbagai macam bunga. Ratih dan Adan serta Hussein lalu mengendap-endap memasuki halaman rumah itu. Rumah itu tampak gelap karena tidak adanya sambungan listrik di sana. Dari dalam rumah itu terdapat cahaya lampu senter, yang tampak menerangi ruangan di dalamnya. Ratih dan Adan mencoba merapat ke dinding rumah itu dan bermaksud mengintip di antara celah-celah papannya. Sementara Hussein bertugas mengawasi sekitar. Mata Ratih dan Adan menelisik ke dalam rumah itu. Namun terlihat tak ada tanda-tanda keberadaan orang di dalamnya. Tak puas, Ratih lalu berputar ke sisi belakang rumah itu, lalu mencoba mencari celah agar bisa diintip. Hatinya berharap semoga saja Rini disekap di dalam sini. Namun harapan itu pupus ketika mendapati rumah itu kosong tak berpenghuni. Kesal karena tak menemukan apapun, spontan Ratih menendang bebatuan kecil dan berserakan di tanah. Salah satu batu itu menggelinding, dan berhenti ketika mengenai rimbunan tanaman yang merambat di belakang rumah Nyai Inggit. Ratih menyenter tanaman itu. Terlihat tanaman rambat itu membentuk seperti gapura kecil. Ratih terus menyenter ke arah tanaman yang rimbun itu. Dan memang benar seperti ada jalan namun tertutupi tanaman rambat yang menjuntai. Melihat itu Ratih lalu bergegas memanggil Adan dan Hussein, yang masih tampak berkeliling di sekitaran rumah Nyai Inggit. Kini mereka bertiga berkumpul di depan pintu yang terdiri dari tanaman rambat yang rimbun. Sepertinya ada jalan di balik untaian tanaman rambat itu, Ra, ujar Hussein yang mengarahkan senternya ke jalan yang dimaksud. Aku kira juga begitu, Sein. Ayo kita masuk, ucap Ratih. Tunggu dulu. Kalian yakin itu bukan jebakan atau semacamnya, tanya Adan yang tampak ragu-ragu. Udah ayo. Siapa tahu di dalam sana tempat ritual pemanggilan jin yang dimaksud, Badira pungkas Hussein. Mereka bertiga pun sepakat untuk masuk ke dalam rimbunan tanaman rambat itu. Di depan ada Hussein yang memimpin jalan. Di tengah Ratih. Dan yang belakang ada Adan. Tanaman itu berbentuk seperti terowongan. Namun terlihat sangat basah akibat hujan deras malam itu. Terowongan yang terbuat dari tanaman itu perlahan-lahan berganti menjadi bebatuan. Yang lama-kelamaan berbentuk seperti goa. Obor-obor berjejer rapi di dinding kiri kanannya. Semakin dalam memasuki goa itu semakin terang benderang cahayanya. Gua itu cukup luas. Dengan tanaman batu-batu di dalamnya yang setinggi ukuran manusia. Ratih, Adan dan Hussein mengintip dari balik bebatuan goa. Mata mereka menangkap ke sebuah api unggun yang menyala terang di tengah-tengah goa itu. Berbagai macam kembang dan 4 kepala hewan kambing diletakkan di masing-masing tampah yang berjejer di dekat api unggun. Aroma dupa dan kemenyan sangat semerbak memenuhi seisi goa itu. Mata mereka bertiga membulat ketika menangkap sesosok wanita duduk menghadap api itu sambil menangkupkan tangan. Terlihat wanita muda itu mengenakan kebaya merah, lengkap dengan konde yang berhiaskan untaian bunga melati, menambahkan kesan tradisional pada sosok wanita itu. Tak salah lagi, pasti itu orang yang mereka cari-cari. Aku akan alihkan perhatiannya. Kalian berdua padamkan api itu, dan acak-acak semua sesajen itu. Jangan lupa siramkan air yang sudah kita bawa ke semua sesajen itu, bisik Ratih pada Adan dan Hussein. Adan dan Hussein mengangguk paham.
Kemudian Rati pun keluar dari tempat persembunyiannya dan langsung mendatangi Nyai Inggit yang tampak sedang melakukan sebuah ritual. Rati lalu mengambil pisau kecil yang terselip di sepatunya. Dengan cepat Rati melemparkan pisau itu ke arah Nyai Inggit. Wush! Pisau itu melayang tepat di belakang Nyai Inggit. Dengan cepat Nyai Inggit mengelak dari lemparan pisau Rati. Menyadari hal itu Nyai Inggit pun langsung bangkit dari posisi duduknya dan langsung menghampiri Rati. Wah, wah! Lihat gadis ini berani sekali datang ke tempat ritual pribadiku. Dan menyerangku secara terang-terangan ucapnya Inggit sambil sedikit tertawa. Di mana kau sembunyikan adikku? Hahaha. Kalau kau ingin sekali bertemu adikmu, mengapa tak bergabung saja dengannya dengan menjadi tumbal persembahan Tuan Barja? Kemudian Nyai Inggit pun melemparkan selendangnya ke arah Rati. Dengan aneh tapi nyata, selendangnya itu berwarna merah memanjang dan menyambar Rati. Dengan cepat Rati dapat mengelak dari sambaran selendang itu. Sesaat kemudian, ukuran selendang itu kembali seperti semula di tubuh Nyai Inggit. Dengan cepat selendang itu kembali memanjang dan menyerang Rati. Dengan sigap Rati dapat mengelak dari sambaran selendang itu. Melihat ukuran selendang itu kembali normal, Rati dengan cepat menyerang Nyai Inggit dengan pisau yang sudah tersedia di kedua tangannya. Wush, wush. Ayunan pisau di tangan Rati berhasil dihindari Nyai Inggit. Kini selendang itu memanjang kembali dan menyambar tubuh Rati. Seketika tubuh Rati terpental ke belakang hingga menabrak dinding goa. Rati terbatuk-batuk sambil memegangi dadanya yang terasa nyeri. Hahaha, hanya begitu kemampuanmu. Tapi sok-sokan berani melawanku. Dasar bocah tidak tahu diri. Nyai Inggit pun berjalan ke arah Rati. Melihat Nyai Inggit mulai mendekat, Rati dengan cepat bangkit kembali dan mulai mengatur kuda-kudanya. Rati mengambil nafas panjang dan mulai membaca doa amalan yang diajarkan oleh Kiai Ahmad di dalam hati. Tuhanku, pencipta langit dan bumi yang mengetahui hal-hal yang gaib dan nyata, Tuhan dan penguasa segala sesuatu, aku bersaksi tiada Tuhan selain Kau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan nafsuku, kejahatan setan dan sekutunya. Hari Abu Dawud dan Tirmidzi. Dalam hati, Rati terus membaca amalan dan doa-doa tersebut agar lebih berkonsentrasi serta memohon keselamatan pada sang pemilik hidup. Sush! Selendang itu kembali memanjang, hendak menyambar kembali tubuh Rati. Melihat itu Rati pun mendaratkan pisaunya tepat di atas selendang itu. Allahu Akbar, ucapnya Rati. Srek! Pisau Rati berhasil merobek selendang Nyai Inggit. Gadis sialan! Beraninya kau, pekik Nyai Inggit yang mulai emosi ketika selendangnya berhasil dirobek oleh Rati. Dengan cepat Nyai Inggit langsung berlari mendekati Rati. Tangannya lalu mengincar leher Rati. Seketika jari tangannya yang lentik berubah menjadi keriput dan kukunya bertumbuh panjang. Dengan sikap Rati lalu menundukkan tubuh, untuk mengelak dari tangan Nyai Inggit yang siap mencengkram lehernya. Sayangnya perkiraan Rati meleset. Kaki Nyai Inggit sudah lebih dulu mendarat di perut Rati. Baf! Rati pun terkena tendangan Nyai Inggit. Langsung tumbang ke tanah. Tiba-tiba, baf! Sebuah pukulan dilayangkan adan pada tubuh bagian belakang Nyai Inggit. Pukulan itu membuat Nyai Inggit hanya terdorong sedikit ke depan. Namun beliau masih tegak berdiri. Sementara itu, Hussein bergegas berlari menuju ke arah api dan sesajen. Langsung saja Hussein menendangi tampa berisi kepala-kepala kambing itu. Bunga-bunga beserta kendi kecil yang merupakan tempat dupa tak luput dari tendangan Hussein. Akibatnya semua sesajen itu berserakan di tanah. Setelah berhasil menghancurkan sesajen itu, Hussein langsung mengambil botol berisi air yang sudah dibacakan surat Yasin dan ayat kursi. Lalu menyiramkan air itu ke atas api unggun yang sedang menyala itu. Namun sayang setelah air dalam botol itu habis tak bersisa. Tapi api itu tak kunjung padam. Tak habis akal. Hussein lalu mengambil kayu bakar yang tersedia di sana, lalu menggunakan kayu itu untuk menghancurkan susunan kayu yang terbakar api. Seketika api unggun itu pun terburai dan padam secara perlahan. Tidak, hentikan! Nyai Inggit berteriak dari ujung sana. Dan Rati yang melihat Nyai Inggit lengah, lalu menyerang bersamaan. Namun Nyai Inggit tetap tak bergeming meskipun berkali-kali kena hantaman kayu yang dilayangkan oleh Adan. Pukulan Rati pun tak berhasil membuat wanita itu tumbang. Bab 62. Namun Nyai Inggit tetap tak bergeming, meskipun berkali-kali kena hantaman kayu yang dilayangkan oleh Adan.
Pukulan Ratih pun tak berhasil membuat wanita itu tumbang. Dengan penuh amarah, Nyai Inggit melangkah ke arah Hussein. Ratih dan Adan lalu mencoba mencegah dengan menyergap tubuh Nyai Inggit dari belakang. Namun seketika mereka berdua terpental terguling ke tanah, akibat tepisan tangan dari Nyai Inggit. Nyai Inggit tak memperdulikan Ratih dan Adan. Kini memilih Hussein yang menjadi sasarannya. Kini dia terus melangkah mendekati Hussein. Hussein yang tak tinggal diam, lalu mencoba menyerang Nyai Inggit dengan tinjunya. Tap, tinju Hussein berhasil ditahan oleh Nyai Inggit dengan tangannya. Lalu Nyai Inggit pun memelintir tangan Hussein. Ah! Teriak Hussein menahan sakit atas tangannya yang dipelintir oleh Nyai Inggit. Dengan tangan satu lagi, Nyai Inggit lantas mencengkram leher Hussein sembari mengangkat tubuh Hussein. Gegegroh. Ah! Hussein berusaha memberontak dengan menggeliatkan tubuhnya. Dasar bocah keparat, berani-beraninya kau merusak sesajenku, ucap Nyai Inggit dengan mata memerah penuh amarah. Kuku tajamnya kian kuat mencengkram leher Hussein. Ratih yang menyaksikan pemandangan itu langsung berlari ke arah Nyai Inggit. Dengan cepat Ratih langsung menancapkan tusuk konde perak pemberian Pak Dani tempo hari. Cep, tusuk konde itu ditancapkan Ratih tepat di leher Nyai Inggit. Ah! Nyai Inggit berteriak kesakitan. Dengan cepat Ratih mencabut kembali tusuk konde perak itu dari leher Nyai Inggit. Hussein yang tadi dicekik oleh Nyai Inggit, kini dilempar hingga mengenai dinding goa. Uhuk, 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 Hussein terbatuk-batuk, sambil mencoba menghirup oksigen sebanyak mungkin untuk mengisi paru-parunya. Leher Nyai Inggit memuncratkan darah, hingga membasahi dan menyatu dengan kebaya merah yang dikenakannya. Adan dan Ratih langsung mendekati Hussein dan membobong tubuh Hussein untuk bangkit. Dari mana kau dapat tusuk konde perak itu? Tanya Nyai dengan suara bergetar menahan sakit. Jangan kau kira aku kembali ke sini tanpa persiapan nenek tua. Kau tidak perlu tahu di mana aku mendapatkan benda yang merupakan kelemahanmu ini. Jawab Ratih dengan lantang. Berikan padaku. Cepat berikan padaku. Ucapnya sambil menjulurkan tangan. Dan tangan sebelahnya masih menahan luka yang ada di lehernya. Tidak, jawab Ratih bersikeras. Siapa kau sebenarnya Ratih? Bagaimana bisa kau memiliki tusuk konde perak itu? Tanya Nyai Inggit dengan suara parau. Tubuhnya berangsur-angsur membungkuk. Kulit wajahnya yang ayu rupawan kini mulai mengendur dan keriput. Nyai Inggit berubah kembali ke wujud aslinya. Tubuhku, wajahku, tidak. Ah, teriak Nyai Inggit sambil meraba tubuh dan wajahnya. Dasar anak kurang ajar. Mati saja kau Nyai Inggit. Yang merubah menjadi nenek tua itu pun mencoba menyerang Ratih kembali. Selendang yang tadi sempat dirobek oleh Ratih, kini kembali menyambar ke arah Ratih. Ratih yang sudah paham akan pergerakan selendang itu, bisa dengan mudah mengelak, meskipun darah Nyai Inggit bercucuran dari lehernya. Tapi tenaganya tidak berkurang, hanya fisiknya saja yang berubah menjadi nenek-nenek. Ratih menjadi heran. Apakah tusuk konde perak yang diberikan Pak Dani tidak mampu untuk membunuhnya? Ratih mulai bingung dan sempat ragu. Apakah yang salah di sini? Karena lengah, akhirnya Ratih terkena sambaran selendang itu lagi. Tubuh Ratih kembali terpental hingga berguling-guling di tanah. Ratih menyerang kesakitan akibat tubuhnya terpelanting ke tanah dan menabrak batu yang cukup besar. Ratih, Adan berteriak ketika menyaksikan Ratih yang tumbang. Dengan buru-buru dia pun melepaskan tubuh Hussein yang sedari tadi dibopong olehnya. Adan berlari menghampiri Ratih yang masih tergeletak di tanah. Belum sempat menjangkau Ratih kini giliran Adan yang malah terkena sambaran selendang dari Nyai Inggit. Adan terpekik kesakitan ketika tubuhnya juga terpental akibat sambaran selendang itu. Kalian semua tidak ada apa-apanya bagiku. Hahaha. Bagus kalian kemari dengan sukarela dan menyerahkan nyawa kalian dengan cuma-cuma padaku. Jadi aku tak perlu repot menangkap kalian satu persatu Hahaha ucap Nyai Inggit yang tertawa penuh kemenangan. Hussein, Ratih dan Adan tampak terkapar tak berdaya. Mereka sepertinya sudah mencapai titik lelahnya. Tubuh mereka sudah remuk akibat serangan-serangan dari Nyai Inggit. Kreash! Sebuah cahaya biru melesat cepat hendak menyambar tubuh Nyai Inggit. Seakan sudah tahu, Nyai Inggit berhasil menghindar serangan kilat biru itu.
Perlahan-lahan cahaya biru itu mendekat ke arah Ratih dan berubah bentuk menjadi seseorang lelaki tinggi dan berpakaian serba putih. Ya, lelaki itu adalah Badira. Oh, ternyata kau Badira. Ingin membantu majikanmu untuk melawanku. Hahaha. Tidak semudah itu kau bisa mengalahkanku, ucap Nyai Inggit yang melihat kedatangan Badira di sana. Tak menggubris ucapan Nyai Inggit, Badira justru mengulurkan tangan untuk membantu Ratih bangkit. Bangunlah Ratih. Aku sudah tahu di mana mereka mengurung adikmu. Berkat kalian bertiga kami berhasil memukul mundur jin. Jin kiriman Nyai Inggit menyerang kami. Dan sekarang kalian harus tiba di sana menyelamatkan Rini sebelum matahari terbit, ucap Badira. Tapi Badira, bagaimana dengan Nyai Inggit? Siapa yang akan menahannya selagi kami pergi, ucap Ratih. Wiesh! Selendang itu kembali melesat ke arah Ratih, yang mencoba bangkit. Namun tiba-tiba seekor harimau besar tiba-tiba muncul menghalangi sambaran selendang itu. Basura sedikit terpelancang ke belakang, tapi masih berdiri tegak membentengi Ratih dan Badira. Gegeger! Suara Basura mencoba memberi peringatan kepada Nyai Inggit. Pergilah Ratih. Kalian bertiga harus bergerak ke arah bukit. Di sana ada sebuah bangunan yang berdekatan dengan tempat ritual persembahan. Di sana Rini dikurung. Cepat, aku akan menahan nenek tua itu sementara kalian pergi, ucap Badira. Adan, Hussein, kalian pergi ikuti Basura. Aku dan Badira akan menahan nenek ini di sini. Ratih berteriak kepada Adan dan Hussein. Ratih, kau, Badira tak menyangka kalau Ratih menyangka perintahnya. Dan malah memilih bersamanya di sini untuk menghadapi Nyai Inggit. Aku mengerti. Ayo Dan, kita harus pergi, sahut Hussein. Sejenak Dan tak menyahut. Dia hanya diam. Hatinya tak ingin meninggalkan Ratih di sana. Adan, tidak usah memikirkanku. Di sini ada Badira yang membantuku. Cepat pergi bersama Hussein, ucap Ratih yang paham akan perasaan Adan. Ayo, cepat, ucap Hussein sambil berjalan ke arah Adan dan menarik tangan sepupunya itu untuk pergi dari sana. Basura, teriak Badira memanggil Basura. Aku mengerti Tuan, sahut Basura yang kemudian ikut bersama Hussein dan Adan yang berlari keluar dari goa itu. Kenapa Ratih? Kenapa kau tak ikut bersama mereka? Tanya Badira. Aku harus di sini menahannya bersamamu Badira. Aku tidak ingin kau sendiri yang menghadapinya. Dia adalah dalang dari semua ini. Dia juga yang membunuh ibuku. Dan bahkan Mang Irul. Aku tidak akan lari lagi Badira. Kali ini aku akan melawannya. Meskipun aku harus mati di tempat ini, ucap Ratih yang membuat Badira kemudian terdiam. Baiklah. Ayo kita lakukan bersama, ucap Badira. Dan dibalas anggukan oleh Ratih. Kalian pikir bisa semudah itu melarikan diri dari sini, hah? Ucap Nyai Inggit yang melihat Adan dan Hussein yang berlari menuju pintu keluar. Bab 63. Dengan cepat Nyai Inggit langsung berlari ke Adan dan Hussein sambil melesatkan selendangnya. Lagi-lagi Basura dapat menghalau serangan Nyai Inggit. Badira pun tak tinggal diam. Kreash! Kilatan cahaya biru kembali dilayangkan oleh Badira untuk mencegah Nyai Inggit menghalangi Adan dan Hussein serta Basura yang berlari menuju mulut goa itu. Berkat bantuan Badira, Adan dan Hussein berhasil mencapai terowongan tanaman rambat dan tak lama kemudian berhasil keluar. Adan dan Hussein terus berlari mengikuti Basura, yang memimpin jalan di depan. Melihat Adan dan Hussein berhasil kabur, Nyai Inggit pun sangat marah. Namun tidak bisa mengejar mereka berdua, karena Badira berdiri tepat di pintu masuk goa. Minggir kau, jangan ikut campur urusanku, hardik Nyai Inggit pada Badira. Apapun yang berhubungan dengan Ratih dan adiknya, semuanya menjadi urusanku, jawab Badira. Apa jangan-jangan kau takut itu sebabnya kau berpura-pura ingin mengejar mereka? Sebenarnya kau ingin melarikan diri kan? Ucap Ratih yang sengaja memancing emosi Nyai Inggit, sembari berjalan dan bergabung bersama Badira. Apa? Takut? Hahaha. Bagaimana mungkin seorang Nyai Inggris Wiyarsih takut pada bocah ingusan yang bahkan tidak bisa melawanku? Nyai Inggit tertawa, meremehkan Ratih. Jangan sombong. Kita lihat siapa yang akan keluar dari tempat ini hidup-hidup. Kau atau aku, ucap Ratih. Hahaha. Jadi kau menantangku. Baiklah, ucap Nyai Inggit lalu dia pun duduk bersila sambil menangkupkan kedua tangannya, mulutnya komat kamit membaca mantra dan entah apa artinya. Tak lama kemudian tubuh Nyai Inggit bergetar hebat.
Terlihat kuku-kuku tangannya kian memanjang. Tubuhnya yang semula bungkuk, kini perlahan-lahan tegak dan kulit tubuhnya mendadak berubah menghitam. Matanya yang tadinya seperti manusia normal, kini memancarkan cahaya kemerahan. Air liurnya menetes dan matanya menatap tajam ke arah Ratih dan Badira. Dia telah dirasuki jin peliharaannya Ratih. Hati-hatilah. Kini dia lebih berbahaya dari sebelumnya. Aku akan masuk ke dalam tubuhmu dan kita akan menggabungkan kekuatan. Jika ada kesempatan tusuk jantungnya dengan tusuk konde perak itu, dengan begitu dia akan mati. Tapi ini nggak mudah Ratih. Kita bisa saja mati kalau kalah melawannya. Badira menjelaskan. Aku siapa Badira? Sekarang masuklah ucap Ratih. Ia meminjamkan mata lalu membaca doa. Agar diberi keselamatan oleh Yang Maha Kuasa. Ya Allah ya Tuhanku. Aku pasrahkan hidup dan matiku hanya padamu. Aku mohon lindungilah aku dari jin-jin dan setan yang terkutuk. Ucap Ratih. Perlahan-lahan terasa hawa sejuk yang menyentuh ubun-ubunnya itu. Mengalir dari kepala menurun hingga ujung kakinya. Perlahan Ratih mulai membuka matanya dan tiba-tiba cakaran kuku panjang sudah ada di depan matanya. Dengan cepat Ratih dapat menghindar. Entah kapan, tapi Nyai Inggit kini sudah ada di hadapannya. Tangannya ingin berulang kali ingin mencengkram Ratih, namun dengan mudah dapat menangkis dan mengelak dari sambaran Nyai Inggit. Nyai Inggit tampak mengeram. Ketika melihat Ratih berhasil menghindari serangannya, selendang yang ada pada tubuhnya juga ikut bergerak mengincar tubuh Ratih dengan tenang. Ratih dapat membaca serangan Nyai Inggit. Wesh, waes, tangan-tangan berkuku panjang itu selalu saja menyerang dan mengincar leher Ratih. Serangan Nyai Inggit yang bertubi-tubi itu membuat Ratih hanya bisa menangkis dan bertahan tak bisa menyerang balik. Lama-kelamaan Ratih menjadi terpojok. Tahan Ratih. Incar selendangnya terlebih dahulu. Tarik selendang itu dari tubuhnya lalu melemparkan ke bara api unggun itu bisik Badira. Hahaha. Suara tawa Nyai Inggit seolah-olah meledak. Ratih hanya bisa menangkis serangannya, namun tak bisa melawan. Sekali lagi, selendang itu kembali memanjang. Dengan cepat Ratih lalu menangkap selendang itu. Wiesh, sep, kini ujung selendang itu sudah berada di genggaman Ratih. Namun seketika Ratih terpental kembali. Namun dengan sekuat tenaga, Ratih tetap berusaha menggenggam selendang itu agar tak terlepas dari kedua tangannya. Lepaskan. Nyai Inggit kemudian menarik selendangnya yang dipegang oleh Ratih. Terjadi tarik-menarik antara keduanya. Ratih yang sekuat tenaga menarik selendang itu. Terjadi adu kekuatan antara keduanya. Bak permainan tarik tambang keduanya sama-sama tak mau mengalah. Sampai akhirnya Ratih melepaskan selendang itu dari genggamannya. Hal itu otomatis membuat Nyai Inggit terpelanting ke belakang. Melihat itu Ratih dengan cepat berlari ke arah Nyai Inggit dan menerjang tubuh Nyai Inggit. Bruk, tubuh Ratih mendarat tepat di atas tubuh Nyai Inggit. Selendang itu kini terlepas dari tubuhnya dengan sikap Ratih lalu mengambil tusuk konde perak itu dari kantongnya. Dan dengan sekuat tenaga Ratih menghayunkan benda itu ke arah jantung Nyai Inggit. Nyai Inggit pun dengan sigap menahan tangan Ratih. Namun sayang tangan Ratih lebih cepat bergerak. Jelek, tusuk konde itu berhasil menancap tepat di dada sebelah kiri Nyai Inggit. Hening, arah, teriakan Nyai Inggit terdengar sangat memekakkan telinga. Nyai Inggit menghantam tubuh Ratih dengan tangannya. Akibatnya Ratih kini terjatuh dari atas tubuh Nyai Inggit. Nyai Inggit lalu bangkit dengan tusuk konde yang masih menancap di dadanya. Dengan cepat meraih leher Ratih dan mencekiknya. Kuku-kukunya menusuk kulit leher Ratih, membuat Ratih meringis kesakitan. Dada Ratih begitu sesak akibat cekikan Nyai Inggit. Tak ingin kehilangan nyawa begitu saja. Ratih yang masih dalam cengkraman Nyai Inggit itu pun mengangkat kakinya dan menendang ke arah tusuk konde yang tertancap di dada Nyai Inggit. Buff, tendangan Ratih sukses membuat tusuk konde itu tertancap lebih dalam menembus jantung Nyai Inggit. Dengan penuh kemurkaan, Nyai Inggit melemparkan tubuh Ratih dengan sekuat tenaga. Akibatnya Ratih terlempar jauh dan tubuhnya menghantam batu besar. Tubuh Ratih pun langsung terguling di tanah. Setelah menghantam batu besar itu. Ratih berusaha menahan rasa sakit di tubuhnya. Untung saja Badira ada di dalam tubuhnya sehingga Ratih masih bisa sadar dan bangkit kembali. Di sebelah sana Nyai Inggit terduduk menahan sakit di dadanya. Mulutnya terlihat mengeluarkan darah hingga sesekali terlihat Nyai Inggit terbatuk-batuk.
Namun dia masih bisa bergerak. Tangannya mencoba meraih selendang yang tak jauh darinya. Nyai Inggit mengesot ingin meraih selendang itu. Ratih, selendangnya. Jangan sampai dia berhasil meraih selendang itu. Atau dia akan berhasil pulih, ucap Badira. Melihat itu, Ratih lalu berlari ke arah selendang Nyai Inggit. Saat Nyai Inggit berhasil menyentuh selendang itu, Ratih dengan cepat merebut selendang merah itu. Tolong berikan selendang itu padaku. Hah, hah. Terlihat Nyai Inggit memohon kepada Ratih agar memberikan selendang itu. Ratih pun tak menghiraukan permohonan Nyai Inggit. Dengan cepat Ratih melemparkan selendang itu ke bara api. Seketika tubuh Nyai Inggit mengelepar seperti ayam yang disembelih. Tak lama kemudian seisi goa itu bergetar hebat. Batu-batu kecil mulai berjatuhan dari langit-langit goa. Ratih, keluar dari sini cepat, ucap Badira. Tubuh Nyai Inggit masih menggelepar di tanah. Sesaat Ratih ingin pergi dari sana. Tetapi dirinya teringat dengan tusuk konde yang masih menancap di dada Nyai Inggit. Ratih ingat akan mengembalikan tusuk konde perak itu pada Padani. Sesaat Ratih bimbang. Apakah tusuk konde itu harus dicabut kembali? Sementara goa ini mulai berjatuhan bebatuan yang sudah seukuran kepala manusia. Cepat keluar dari sini Ratih, ucap Badira. Tunggu Badira, tusuk kondenya. Bab 64, ucap Ratih seraya mendekati Nyai Inggit yang masih menggelepar menahan sakit. Suara gemuruh dan getaran dari reruntuhan batu di goa itu membuat Ratih harus beberapa kali hampir terjatuh. Haak, haak. Nyai Inggit masih bergulat dengan rasa sakit pada tubuhnya terutama bagian jantungnya. Dengan susah payah Ratih mencoba mengambil tusuk konde perak itu dari dada Nyai Inggit. Cepat Ratih, Badira sedikit meninggikan suaranya. Gedebum, batu-batu berjatuhan di sana-sini. Ratih masih mencari tusuk konde itu dengan meraba luka Nyai Inggit. Ketemu, dengan cepat Ratih lalu mencabut tusuk konde itu dari sana. Tangan yang berlumuran darah tak lagi dihiraukan. Dengan bersusah payah menghindari batu yang berjatuhan, Ratih akhirnya sampai di pintu keluar goa. Sesaat setelah melangkahkan kakinya keluar, tiba-tiba batu-batu berjatuhan menutup akses masuk goa itu. Tak lama kemudian gemuruh dan getaran di dalam gua itu berhenti. Hah, hah, hah. Ratih mencoba mengatur nafasnya. Dirinya sudah hampir kehabisan nafas karena berlari dengan sangat kencang. Ratih terduduk lemas sambil bersandar di antara tanaman rambat yang membentuk seperti terowongan itu. Suasana berubah menjadi gelap gulita. Di sisi lain, Adan dan Hussein masih berjalan di antara kegelapan. Senter yang masih menjadi penerangan mereka kini semakin redup cahayanya. Sesekali senter itu mati. Namun setelah diketuk-ketuk oleh Adan baru senter itu akan menyala kembali. Tiba-tiba, Basura yang berjalan di depan mereka menghentikan langkahnya. Basura lalu memalingkan kepalanya ke belakang dan menatap tajam ke arah belakang Adan dan Hussein. Ada apa Basur? Tanya Adan. Ada yang tidak beres, sahut Basura. Seketika suasana menjadi hening. Matikan cahaya itu, perintah Basura. Dengan cepat, Adan pun langsung matikan senter yang merupakan satu-satunya penerangan mereka. Suasana mendadak mencekam. Bahkan hewan malam pun tak terdengar suaranya. Jangan jauh-jauh dariku, titah Basura pada Adan dan Hussein. Mendengar ucapan Basura, Adan dan Hussein lalu merapat dengan Basura. Terlihat iring-iringan obor dari jauh ujung jalan setapak mereka lalui. Cepat ayo bersembunyi di balik pepohonan itu, ucap Basura lagi. Dengan cepat ketiganya langsung keluar dari jalur jalan setapak, dan merapat ke pepohonan yang ada di kanan jalan itu. Adan dan Hussein bersembunyi di balik pepohonan yang cukup besar batangnya. Cukup untuk menutupi tubuh dua lelaki itu. Sementara Basura memilih menunduk di antara semak tak jauh dari pohon itu. Titik-titik cahaya itu semakin dekat. Sepertinya mereka akan menuju ke bukit yang sama, yang menjadi tujuan Adan dan Hussein. Jejak kakinya mengarahkan ke sini merek. Terdengar sayup-sayup suara salah satu orang di antara mereka. Ternyata perkiraan mereka meleset. Orang-orang itu bukan mau menuju ke bukit, tetapi mengikuti jejak kaki mereka. Sial, dan mereka mencari kita, bisik Hussein. Kenapa harus sekarang sih? Adan menggerutu kesal sambil memegangi kepalanya. Kalian berdua larilah, ikuti jalan setapak ini. Ketika ada persimpangan pilih jalur sebelah kiri. Lalu ikuti terus jalur itu sampai kalian menemukan tanjakan.
Tetap daki tanjakan itu. Lalu kalian akan menemukan bangunan dan tempat pemujaan di sanalah Rini ditahan. Aku akan menahan mereka sebisaku, ucap Basura. Tidak ada waktu. Cepat, ucap Basura sambil keluar dari semak-semak itu. Lalu duduk di tengah-tengah jalur jalan setapak dengan wujud harimaunya. Adan dan Hussein lalu bergegas keluar dari balik pohon. Dan langsung berlari ke arah bukit meninggalkan Basura yang duduk di sana. Basura yang melihat orang itu semakin mendekat. Lalu merubah wujud menjadi Nyai Inggit. Basura berdiri di tengah-tengah jalur menunggu orang-orang itu mendekat. Nyai, sedang apa Nyai sendiri malam-malam begini di sini? Bukankah Nyai sedang melakukan ritual untuk menjaga kampung kita? Tanya salah satu orang yang memimpin pencarian itu. Memangnya salah kalau aku berada di sini? Kalian sendiri sedang apa di sini? Tanya Basura mencoba mengalihkan mereka. Para penyusup telah memasuki kampung kita Nyai. Mereka telah membunuh Bandi dan Rusmin yang berada di rumah Tuan Kades Rituan. Lalu, mengapa kalian kemari? Tanya Basura yang masih dengan wujud Nyai Inggit. Kami mengikuti jejak kaki dari rumah Kades Rituan dan orang itu mengantung ucapannya. Lalu saling menatap satu sama lain. Seketika mereka serentak terdiam seperti menyadari sesuatu. Siapa namaku Nyai? Tanya orang berjubah hitam yang juga memimpin orang-orang di belakangnya. Orang itu tampak menyeringai menatap tajam ke arah Basura yang masih dalam wujud Nyai Inggit. Kenapa diam Nyai? Selain itu kenapa aroma tubuhmu ini seperti binatang hutan? Tanya orang itu lagi. Sial, sepertinya aku ketahuan. Batin Basura. Tiba-tiba sebuah cambuk melayang ke arah Basura. Car, Basura dengan cepat langsung menghindari cambuk itu. Orang-orang di belakang langsung menjauhi lelaki yang melayangkan cambuk itu. Lalu laki-laki itu membuka jubahnya. Terlihat jelas seluruh tubuhnya dipenuhi bulu-bulu halus berwarna keemasan. Jari-jarinya keriput namun kukunya memanjang berwarna hitam. Laki-laki itu menampakkan deretan gigi-giginya hitam. Jelas sekali lelaki itu bukan dari golongan manusia. Lalu siapakah lelaki itu sebenarnya? Siapa kau sebenarnya? Katakan atau kuhabisi kau sekarang juga. Tanya laki-laki itu kepada Basura. Basura memilih diam dan mengamati lelaki itu. Lalu perlahan-lahan Basura berubah wujudnya menjadi harimau kembali. Melihat perubahan wujud menyerupai Nyai Inggit, kini berubah menjadi seekor harimau yang cukup besar. Para orang-orang itu pun langsung mundur beberapa langkah ke belakang. Hanya laki-laki itu yang sama sekali tak gentar tetap berdiri di tempatnya. Gegegererer, mengeluarkan suara geraman. Hahaha. Pantas saja Tuan Barja mengirimku dan Widari ke alam manusia. Itu karena jin hutan selatan telah masuk ke kampung ini. Hahaha, ucap lelaki itu. Kalian semua cepat jaga persembahan Tuan Barja di bukit itu. Aku yang akan mengurus jin hutan ini. Perintah laki-laki itu pada orang-orang di belakangnya. Baik Tuan Darsan, jawab orang-orang itu serentak. Belakangan diketahui nama laki-laki itu adalah Darsan. Dia dan Widari merupakan sosok jin anak buah kepercayaan Barja. Semua orang pun beramai-ramai bergerak menuju ke atas bukit itu, meninggalkan Basura dan Dasan yang masih saling tatap satu sama lain. Ada jejak kaki mengarahkan ke atas. Ucap salah satu di antaranya, ayo kita bergerak, pasti penyusup itu menuju ke atas bukit. Sahut salah satu orang di antara mereka. Tak ingin para orang-orang itu bergerak pergi. Basura lalu melompat ke arah mereka. Namun dengan cepat cambuk Darsan mencabik Basura. Car, Basura terkena hantaman cambuk itu. Namun Basura masih tegak tak bergeming. Lawanmu adalah aku, ucap Darsan sambil memainkan cambuk di tangannya. Dengan cepat Basura lalu menerjang Darsan. Brur, suara Basura menggeram. Melihat itu, Darsan dengan cepat melayangkan kembali cambuknya ke arah tubuh Basura. Namun dengan cepat Basura menepis cambukan itu. Dan di saat bersamaan Basura dapat menerkam tubuh Darsan dan menggigit lehernya. Tapi Darsan tumbang. Dengan sekuat tenaga dia lalu mencoba melepas gigitan Basura. Dengan cara mencengkram rahang Basura. Akhirnya, gigitan Basura bisa terlepas karena cengkraman kuat Darsan. Meski sebagian kulit lehernya itu terbawa oleh gigi Basura. Melihat gigitan Basura yang berhasil terlepas, Darsan pun melemparkan tubuh Basura hingga terpental jauh. Basura masih bisa bangkit dan kembali menyerang Darson, tapi kali ini Darsan berhasil menahan serangan Basura. Pergulatan antara keduanya pun terjadi.
Darsan mencoba mengunci kepala Basura. Sementara Basura berhasil menggigit tangan Darsan. Adu kekuatan pun terjadi antara keduanya. Kepala Basura kini masih dalam kuncian Darsan. Meski kuncian itu tak sempurna namun cukup efektif dalam membatasi gerakan Basura. Sementara tangan Darsan masih berada di dalam mulut Basura. Basura menekankan rahangnya sekuat tenaga. Meskipun kepalanya tak bebas bergerak, namun rahangnya masih kuat untuk menerkam. Krek, terdengar tulang tangan Darsan patah akibat gigitan Basura. Ah, dasar harimau sialan. Pekik Darsan menahan sakit. Adan dan Hussein terus berjalan menyusuri jalan setapak yang diarahkan oleh Basura. Sampai akhirnya tibalah mereka berdua di percabangan jalan. Dengan tampak banyak perbincangan, keduanya memilih jalur kiri sesuai arahan Basura. Kini senter mereka benar-benar mati total akibat kehabisan baterai. Adan lalu mengeluarkan handphonenya untuk digunakan sebagai senter cadangan. Namun berkali-kali coba dihidupkan. Ternyata handphone Adan rusak akibat tertimpa tubuhnya sendiri. Akibat sambaran selendang Nyai Inggit sewaktu di goa. Coba handphone Hussein. Titah Adan pada Hussein. Hussein pun mengeluarkan handphone miliknya dari saku. Untung saja handphone Hussein masih bisa berfungsi. Dengan mengandalkan cahaya senter handphone milik Hussein, mereka pun melanjutkan perjalanan. Dan, ayo cepat. Kita sambil sedikit berlari saja. Perasaanku nggak enak. Iya ayo cepat. Kedua pemuda ini pun langsung mempercepat langkahnya. Meskipun jalur itu sudah mulai menanjak. Kini pepohonan pun mulai tak terlihat lagi. Semakin menanjak jalur itu semakin licin. Berkali-kali Adan dan Hussein hampir jatuh karena terpeleset. Setelah mendaki hampir setengah bukit itu, dari kejauhan terlihat obor-obor menuju ke arah mereka. Dan, lihat, tunjuk Hussein ke arah titik-titik obor yang terlihat dari kejauhan. Ayo, cepat Sein, ujar Adan menanggapi apa yang ditunjuk Hussein. Adan dan Hussein kembali berkutat dengan jalanan yang licin. Dengan susah payah mereka mempercepat langkah. Bahkan sesekali keduanya harus merangkak sembari menarik reremputan sebagai pegangan. Memang jalan menuju bukit itu sudah berbentuk seperti tangga. Namun karena ternyata dibentuk dari tanah. Bila terkena hujan yang cukup deras mengakibatkan tangga-tangga yang terbuat dari tanah itu menjadi licin dan terjal. Itu sebabnya Adan dan Hussein kesusahan saat berjalan menanjak menaiki bukit itu. Hah, 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 hah. Suara nafas mereka berdua bersahut-sahutan karena kini tubuh mereka mulai kelelahan. Meskipun hawa dingin menusuk tulang tapi tak mereka rasakan. Tubuh mereka dibanjiri keringat karena sedari tadi terus dipaksa bergerak. Belum lagi, sakit di beberapa bagian tubuh akibat bertarung melawan Nyai Inggit. Seperti Hussein yang masih sesekali menahan sakit di bagian lengan kanan yang tadi sempat dipelintir oleh Nyai Inggit. Ataupun Adan, yang merasakan denyutan di bagian punggungnya, akibat beberapa kali terpelanting ketika menghadapi Nyai Inggit. Namun rasa sakit dan lelah itu tak menyurutkan niat Adan dan Hussein untuk segera membebaskan Rini yang dikurung oleh mereka. Hanya lantunan zikir dan doa yang saat ini mereka panjatkan sepanjang perjalanan. Berdoa kepada sang pemilik hidup, agar selalu diberikan keselamatan. Setelah beberapa lama kemudian sampailah Adan dan Hussein ke tempat yang dimaksud. Dari kejauhan sudah mulai terlihat bangunan dan altar penyembahan. Sinar-sinar obor terlihat menghiasi bangunan dan altar pemujaan tersebut. Dengan mengendap-endap Hussein dan Adan pun menuju ke arah bangunan dan altar pemujaan tersebut. Terlihat ada dua penjaga yang tertidur di teras bangunan tersebut. Adan dan Hussein bersiap-siap dengan pisau yang berada di genggaman masing-masing. Pelan-pelan keduanya mendekati dua orang pria yang sedang tertidur pulas tersebut. Adan dan Hussein dengan cepat membekap sasarannya masing-masing. Jelep, jelep. Dengan bersamaan Adan dan Hussein pun menancapkan pisau ke leher orang tersebut. Kedua orang itu tewas tanpa suara. Bab 65. Adan dan Hussein pun langsung memeriksa kunci di masing-masing saku dua orang penjaga yang telah tewas itu. Setelah melumpuhkan penjaga itu, Hussein dan Adan lalu mencoba membuka pintu bangunan itu namun pintu itu terkunci. Tok, 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 Rin, 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 kamu di dalam, panggil Hussein sambil mengetuk pintu di bangunan itu. Rini, ini Abang Rin. Jawab Abang Rin, ucap Hussein kembali memanggil-manggil Rini. Rini yang sedang meringkuk di dalam ruangan, seketika mendengar namanya dipanggil dari luar.
Suara itu, Rini langsung bangkit dan langsung berlari ke arah pintu. Sekali lagi Rini mendengarkan dengan seksama suara yang memanggilnya dan benar saja, itu suara suaminya Hussein. Iya bang. Rini di dalam. Tolong Rini bang. Buka pintunya. Sahut Rini dari dalam. Alhamdulillah kamu tenang ya Rin. Abang akan coba cari kuncinya dulu sahut Hussein. Iya. Iya bang. Sahut Rini dari dalam sana. Adan dan Hussein pun langsung memeriksa kunci di masing-masing saku dua orang penjaga yang telah tewas itu. Namun Adan dan Hussein merogoh saku celana penjaga itu. Namun tak ditemukan sebuah kunci atau apapun. Gimana Dan? Apa kau menemukan kuncinya? Tanya Hussein dengan paniknya. Enggak Sein dan menggelengkan kepalanya. Ah! Hussein berteriak kesal sambil menjambak rambutnya sendiri. Ayo kita cari terus Sein. Siapa tahu ada di sekitar sini. Ujar Adan agar lebih tenang. Hussein pun menuruti perkataan Adan. Mereka pun masing-masing mencari di berbagai sudut mulai dari atas pintu, di balik obor yang bergantung, hingga di celah-celah dinding namun pencarian mereka nihil. Gimana bang sudah ketemu kuncinya? Tanya Rini dari dalam. Belum Rin, kamu menjauh dulu dari pintu. Abang dan Adan akan mendobrak pintu ini saja, ucap Hussein. Ya bang jawab Rini. Adan dan Hussein pun mengambil ancang-ancang untuk mendobrak pintu itu. 1, 2, 3. Buaf, pintu masih belum berhasil didobrak. Mereka berdua pun mencoba lagi mengambil ancang-ancang lalu. Buaf, pintu itu masih berdiri kokoh. Aak, pekik keduanya. Saat tubuh mereka mulai terasa sakit akibat menabrak pintu itu. Dengan tubuh yang sebenarnya dalam keadaan tenaga yang hampir terkuras habis. Ayo Sein, kita harus bisa mendobrak pintu ini dan membawa Rini pergi. Sebentar lagi orang-orang itu akan sampai kemari ucap Adan. Iya ayo Dan. Bismillahirrohmanirrohim ucap Adan. Hussein lalu mereka berdua pun kembali mengambil ancang-ancang. Dan akhirnya, bruwak, pintu itu akhirnya terbuka. Adan dan Hussein sampai terjatuh karena berhasil mendobrak pintu itu. Alhamdulillah ucap keduanya seraya saling bantu untuk bangkit. Rini yang melihat itu, langsung berlari ke arah Hussein, dan memeluknya. Rini menangis sejari-jadinya, karena akhirnya bisa keluar dari sana. Hussein langsung membawa Rini ke dalam dekapannya sembari berkali-kali mencium pucuk kepala istrinya itu. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya engkau beri keselamatan untuk istriku. Hussein mengucap syukur, sambil masih memeluk Rini. Sein, ayo kita harus pergi dari sini, ucap Adan ketika melihat orang-orang itu. Satu persatu sudah tiba di bukit ini. Melihat itu mereka bertiga pun langsung berlari dari bangunan itu. Kita lari kemana Dan? Tanya Hussein sambil berlari. Entahlah, lebih baik kita berlari sejauh mungkin. Hah, sahut Adan sambil ngos-ngosan. Adan, Hussein dan Rini terus berlari menjauhi bangunan dan altar penyembahan itu. Orang-orang yang baru tiba di bukit itu, kini langsung berpencar ke segala arah mencari keberadaan mereka bertiga. Di padang rumput yang tumbuh di perbukitan itu, mereka bertiga berlari tanpa penerangan. Dikarenakan handphone Hussein yang diandalkan sebelumnya kini telah kehabisan baterai. Dengan hanya bermodalkan insting dan sambil berpegangan tangan satu sama lain, agar tidak terpisah, Adan, Hussein dan Rini berlari membelah rerumputan di malam itu. Namun berlari di bukit yang luas pada malam hari tanpa penerangan, terlebih lagi dengan tubuh yang sudah kelelahan, justru membawa petaka baru bagi mereka. Saat sampai di lereng bukit, tanpa sengaja kaki Rini tersandung sebuah akar pohon yang sudah mati. Bruk, Rini terjerembab ke tanah, karena saling berpegangan tangan. Otomatis mereka bertiga terjatuh bersamaan. Lalu tubuh Adan, Hussein dan Rini pun menggelinding di lereng bukit itu. Pegangan tangan mereka terlepas. Beberapa kali tubuh mereka bertiga membentur sesuatu seperti batang pohon dan bebatuan sebelum akhirnya tubuh mereka mendarat entah di mana. Suasana begitu dingin dan gelap. Adan, Hussein dan Rini pun pingsan tak sadarkan diri. Setelah beristirahat sebentar, Rati memutuskan untuk bangkit melanjutkan perjalanan menuju ke bukit itu untuk menyusul Adan Hussein. Ditemani Badira, Rati berjalan keluar dari kawasan rumah Nyai Inggit. Sesaat Rati menoleh ke belakang. Semoga saja Nyai Inggit benar-benar mati di dalam sana batinnya. Lalu berjalan kembali ke arah setapak menuju bukit.
Tap, tap, tap. Sesaat Rati menghentikan langkah kakinya. Ketika samar-samar telinganya mendengar suara langkah kaki yang mengiringi perjalanannya. Keluarlah, aku tahu kau bersembunyi di sana. Ujar Rati memanggil orang itu. Sesosok siluet membentuk tubuh manusia keluar di antara pepohonan di pinggir jalan setapak itu. Orang itu hanya diam berdiri di tengah jalan setapak. Melihat itu, Rati semakin waspada, tangannya bersiap-siap mengambil pisau yang terselip di pinggangnya. Orang misterius itu tetap tak mendekati atau menjauhi Rati. Dia tetap berdiri di sana. Wajahnya juga tak terlihat jelas rupanya. Karena ransel yang berisi senter dan peralatan lain yang malah tertinggal di dalam goa. Akan sangat sulit bertarung dalam gelap. Terlebih lagi Rati merasa tubuhnya sudah mencapai batasnya. Sesosok orang itu juga masih berdiri tegak di sana. Rati menjadi bingung harus berbuat apa. Jika Badira sekali lagi memasuki tubuhnya, bisa saja Rati dengan mudah melawan orang itu. Tetapi resikonya Rati bisa saja kelelahan dan pingsan seperti kemarin. Lagi pula dirinya tak harus selalu mengandalkan Badira dalam segala hal. Badira juga hanya makhluk yang sukarela membantunya sampai sejauh ini. Rati tak ingin melulu bergantung pada Badira, apalagi sampai melupakan peran sang pencipta. Setelah berperang melawan gejolak batin, Rati pun memilih untuk melanjutkan perjalanan membiarkan sosok itu tetap berdiri tegak di jalan setapak itu. Tapi, tap, tak, suara langkah kaki dari sosok itu kembali terdengar. Itu artinya sosok manusia itu mengikuti dirinya. Rati menghentikan langkahnya dan melihat ke belakang. Ternyata sosok itu masih beberapa meter di belakang Rati. Sosok itu juga menghentikan langkahnya ketika Rati juga berhenti. Kenapa kau mengikutiku? Siapa kau sebenarnya? Rati mulai jengkel dan kesal. Apa sih maunya orang ini? Kenapa dia terang-terangan selalu mengikutiku seperti ini? Sosok orang itu tetap diam tak menjawab pertanyaan Rati. Dia masih berdiri tegak di sana. Merasa kesal sedari tadi diabaikan. Serta penasaran dengan orang ini. Rati berbalik badan dan langsung melangkah menghampiri orang ini. Melihat Rati mendekat ke arahnya, orang itu pun mundur dan lari menjauhi Rati. Tentu saja Rati yang melihat sosok itu berlari menjauhinya, otomatis langsung mengejar sosok orang itu. Terjadi kejar-kejaran antara Rati dan orang itu. Namun dengan kecekatan Rati, akhirnya sosok itu berhasil ditangkap Rati. Siapa kau, tanya Rati penuh penekanan. Aku, ucap orang itu terbata-bata. Tunggu, suara ini. Pak Usman, ucap Rati seakan tak percaya. Pak Usman, Bapak Pak Usman kan? Tanya Rati masih tak menyangka. Maafkan saya, sahut Pak Usman sambil tergagap. Maksudnya apa Pak? Kenapa Bapak bicara seperti itu? Tanya Rati. Maafkan saya yang tak bisa mencegah istri saya bergabung bersama mereka. Saya sudah berusaha melarang istri saya untuk mengikuti saya yang menyelidiki dan mencari Hastari di kampung ini. Tetapi dia tetap bersikeras untuk menyusul saya. Sampai akhirnya istri saya tertangkap oleh mereka. Saya berupaya menolong istri saya tetapi saya tak mampu melawan mereka saat itu. Saya sempat ingin menemui kalian untuk meminta pertolongan. Tetapi saat saya sampai di rumahmu Rati, ternyata rumahmu telah hangus terbakar api. Kalian juga melarikan diri dari kampung ini. Saya menjadi bingung. Istri dan anak saya juga telah tertangkap. Sampai suatu hari saya beranikan diri mendatangi rumah Kades Ridwan. Tetapi setelah tiba di sana, saya lihat istri saya malah baik-baik saja. Tak dianiaya atau disiksa seperti orang yang tertangkap pada umumnya. Ternyata istri saya bergabung menjadi penyembah jin seperti mereka. Jelas Pak Usman pada Rati. Maksud Bapak Bu Arum yang? Rati mengantung kalimatnya ketika pikirannya telah menyimpulkan sesuatu. Iya Rati, istriku Arum yang menculik Rini di kota, ucap Pak Usman. Tunggu Pak, banyak yang saya masih belum paham. Jadi maksudnya Bapak juga bergabung dengan mereka? Tanya Rati kembali. Pak Usman terdiam. Kemudian dia menghela nafas panjang dan mulai berbicara pada Rati. Saat itu saya mencoba menemui Arum secara sembunyi-sembunyi. Saya meminta penjelasan langsung padanya. Dia memang mengakui kalau dia bergabung dengan orang-orang ini. Karena saat ditangkap itu, dia memohon untuk dipertemukan dengan Hastari putri kami. Dan Nyai Inggit pun berjanji akan menghidupkan kembali Hastari apabila Arum mau bergabung dengan mereka.
Arum yang dibutakan janji-janji, kemudian setuju untuk bergabung dengan mereka. Sejak saat itu Arum memata-matai desa Lintang Sari dan melaporkan semua informasi pada Kades Rituan. Saya berusaha membujuk Arum agar berhenti dan kembali pada saya. Tetapi Arum menolak karena ingin bertemu dengan Hastari. Saya sudah mengatakan pada Arum bahwa Hastari pasti sudah meninggal. Tetapi Arum tidak percaya pada saya. Dan masih percaya bahwa Hastari masih hidup, jelas Pak Usman lagi. Tetapi, kenapa Bapak mengikuti saya? Tanya Ratih. Saya hanya mencoba mencegah kamu untuk mendaki bukit itu Ratih. Orang-orang itu sudah lebih dulu ke sana. Kalau kamu sendiri ke sana, pasti bahaya Ratih. Tapi adik saya, dan yang lainnya juga ada di bukit itu Pak. Saya harus menyusul mereka. Ratih bersikeras. Ikut saya saja Ratih. Saya akan menunjukkan jalan lain menuju bukit itu, ucap Pak Usman. Sejenak Ratih terdiam. Apakah Pak Usman bisa dipercaya? Mengapa Pak Usman berbicara panjang lebar seperti itu? Bahkan tanpa diminta oleh Ratih. Dan Pak Usman juga tak menjawab pertanyaan Ratih secara gamblang. Bab 66. Pak Usman pun bangkit lalu berjalan menuju ke pinggiran jalur jalan setapak itu. Ratih hanya diam, memperhatikan pergerakan Pak Usman yang semakin menjauh. Ayo cepat Ratih, teriaknya memanggil Ratih agar ikut bergabung dengannya. Tak menurunkan kewaspadaan, Ratih pun melangkahkan kaki mengikuti sosok Pak Usman. Malam itu hanya terdengar suara langkah kaki mereka berdua. Pak Usman menghidupkan senter sebagai penerangan menuju jalan. Tetapi anehnya, jalan yang ditunjukkan oleh Pak Usman berlawanan arah dari jalan menuju bukit, apalagi medannya yang merupakan semak dan ilalang setinggi paha orang dewasa. Pak, kemana kita nih Pak? Ratih mulai membuka pembicaraan kembali. Sudah tenang saja. Saya tahu jalan cepat menuju bukit. Kalau lewat jalan utama pasti kamu akan bertemu dengan mereka, jawab Pak Usman. Pak, boleh saya bertanya? Tentu saja nak Ratih, silakan. Kenapa Bapak tiba-tiba menceritakan semua itu? Padahal bisa saja Bapak tak membicarakannya. Apalagi ini menyangkut istri Bapak sendiri. Itu karena saya telah lama ingin menemuimu Ratih, dan menceritakan semuanya. Tetapi Arum mengancam saya. Kalau sampai datang menemuimu dan menceritakan semuanya, dia dan orang-orang kampung ini akan membunuh saya. Saya masih hidup sampai sekarang pun berkat Arum. Dia mengatakan saya menjadi gila pada penghuni kampung ini. Itu sebabnya orang-orang di kampung ini masih membiarkan saya hidup dan berkeliaran sampai sekarang, cerita Pak Usman. Sejak kapan Bapak mengikuti saya? Dan kenapa Bapak malah sembunyi-sembunyi? Bukan langsung memanggil saya. Dan kenapa tadi Bapak malah mencoba lari dari saya? Ratih kembali mencecar Pak Usman dengan pertanyaan yang masih mengganjal di benaknya. Pak Usman menghentikan langkahnya begitu mendengar pertanyaan Ratih. Bapak juga belum menjawab pertanyaan saya tadi. Apakah Bapak juga bagian dari mereka? Ujar Ratih masih mencecari pertanyaan pada Pak Usman. Kamu meragukan saya Ratih, ucap Pak Usman dan malah tak menjawab pertanyaan Ratih. Saya hanya menanyakan apa yang janggal menurut saya Pak. Jawab Ratih. Menurutmu sendiri bagaimana Ratih? Pak Usman mulai berbalik badan. Saya tidak tahu Pak, tetapi banyak yang janggal dari penjelasan Bapak. Saat pertama kali Bapak bersembunyi dan diam-diam mengikuti saya. Saat Bapak mulai menjelaskan semuanya tanpa saya minta. Saat Bapak mengatakan bahwa Bu Arum yang berkhianat dan memata-matai desa. Tapi kenapa Bapak tak kembali ke desa dan melaporkan pada Pak Hendarso? Pak Hendarso juga bilang Bapak sudah lama menghilang. Itu artinya sekalipun Bapak tak pernah kembali ke desa kan? Kenapa Pak? Kenapa Bapak tak pernah kembali lagi ke desa? Ujar Ratih dengan penuh penekanan. Pak Usman hanya diam. Tak ada jawaban yang keluar dari mulut lelaki parubaya itu. Setelah beberapa detik kemudian, kamu ternyata cerdas juga Ratih, ucap Pak Usman sembari melangkah perlahan mendekati Ratih. Melihat itu, Ratih pun mundur beberapa langkah ke belakang. Itu artinya Bapak juga bagian dari mereka kan? Ratih menjawab Pak Usman. Hahaha. Ratih, ternyata kamu sepintar ini. Pantas Nyai Inggit begitu waspada terhadapmu. Tapi semuanya telah berakhir. Kau juga telah membantuku menyingkirkan Rituan dan Nyai Inggit. Jadi aku tak susah mengeluarkan tenaga untuk membunuh mereka. Juga Irul, hahaha. Pak Usman tertawa terbahak-bahak. Kenapa dengan Mang Irul? Tanya Ratih.
Irul yang bodoh itu telah banyak membuat kami susah. Berani-beraninya dia membantu kalian secara diam-diam. Jadi, kuhabisi saja dia. Lagi pula dia bukan bagian dari kami, jawab Pak Usman. Jadi Bapak yang, Rati tak sanggup meneruskan kalimatnya. Iya Rati, aku yang menghabisinya saat di rumah Ridwan. Bodohnya kalian tak melihat keberadaanku di sana. Dari sanalah aku mengikuti kalian sampai ke rumah Nyai Inggit. Awalnya aku lama menunggu sampai akhirnya kedua pemuda itu keluar dari sana. Rencananya aku ingin mengikuti mereka. Tetapi aku tidak melihat dirimu di antara mereka. Jadi aku memanggil para penduduk untuk mengikuti dua temanmu itu. Dan aku masih di sana untuk menunggu kedatanganmu. Dan lalu akhirnya kamu pun keluar dari sana. Awalnya aku ingin segera menghabisimu saja tapi, sialnya kau dapat mengetahui diriku. Hahaha, Pak Usman menyeringai. Sejak kapan? Sejak kapan Bapak bergabung dengan mereka? Tanya Rati. Sejak kapan ya? Mungkin sejak Nyai Inggit masuk ke desa ini, hahaha. Jadi Bapak jugalah yang membunuh Kiai Hashim. Aduh, kelihatan sekalian ya. Padahal saya sudah mengarang cerita rapi-rapi loh. Pak Usman terlihat santai menjawab pertanyaan Rati. Rati terdiam tak dapat berkata-kata mendengar penuturan Pak Usman. Bukan hanya Nyai Inggit ataupun Kades Ridwan, tetapi juga Pak Usman. Temuan ini semakin membuat Rati percaya. Sekarang bisa saja banyak orang di sekitar mereka yang sebenarnya terlibat tetapi tetap diam di belakang layar. Jadi, tentang Buk Arum yang baru-baru ini bergabung apakah benar? Baiklah. Karena kamu, adikmu dan kedua temanmu itu akan mati di sini. Jadi dengan senang hati akan aku ceritakan semuanya. Jadi Arum awalnya tak pernah terlibat tetapi, karena dia begitu sedih kehilangan Hastari anak kami yang kujadikan persembahan. Jadi kutawarkan saja Arum untuk menjadi bagian dari kami. Dengan janjiku yang akan menghidupkan kembali Hastari. Dengan begitu kami jadi bisa memanfaatkan Arum untuk menjadi mata-mata dan menjebak kalian dengan menculik Rini. Dan lihat akhirnya kalian bertiga datang kemari dengan sukarelakan. Dan aku juga mengetahui bahwa kalian akan menyerang pada malam ke-39 sebelum ritual. Itu semua berkat Arum istriku. Penyerangan ke desa kalian pada malam itu hanyalah sebuah pengalihan saja. Rencana sebenarnya adalah memancing kalian berempat kemari dan menghabisi kalian satu persatu. Oh iya, aku juga memanfaatkan Murati untuk menghabisi Kades Ridwan dan Nyai Inggit. Jadi aku tidak susah-susah keluar tenaga untuk menyingkirkan mereka berdua. Dengan begini aku bisa menguasai kampung ini dan menempati rumah Kades Ridwan yang mewah bersama Arum istriku. Bagaimana Rati? Baguskan rencanaku, hahaha. Pak Usman tampak bahagia ketika menceritakan yang sebenarnya pada Rati. Sungguh pintar Bagus Men mengatur semuanya. Bahkan Badira saja sampai terkecoh. Karena Pak Usman luput dari pengawasan Badira. Karena selama ini Pak Usmanlah yang bermain di belakang layar. Pak Usmanlah aktor yang sebenarnya. Tapi setelah kupikir-pikir, sayang juga kalau menghabisi orang secerdas dirimu. Bagaimana kalau kita buat kesepakatan? Ikut bergabung bersama kami dengan mendapatkan upah kekayaan yang berlimpah. Atau mati konyol di kampung ini bersama adik dan dua temanmu yang lainnya Rati. Ucap Pak Usman menawarkan. Hahaha. Daripada penawaran, itu terdengar lebih ke seperti ancaman si Pak. Kini giliran Rati yang terkekeh. Selain kekayaan yang kau janjikan itu, apalagi yang kudapat bila bergabung dengan kalian? Tanya Rati kemudian. Kau bisa meminta apa saja kepada Tuan Barjah Rati. Kekayaan, kekuasaan awet muda atau keabadian. Hahaha. Jawab Pak Usman. Oh, benarkah? Cukup menarik. Bagaimana kalau aku meminta kematianmu saja Pak? Jawab Rati seketika membuat Pak Usman menghentikan tawanya. Sejak beberapa tahun lalu saat Bapak bergabung dengan mereka, bahkan sampai mengorbankan anak dan saudara kandung sendiri, apa yang Bapak dapat? Kalau dibilang kekayaan, tetap saja Bapak miskin. Buktinya ingin sekali menguasai harta dan rumah Kades Ridwan. Kalau dibilang awet muda, tetapi wajah Bapak tetap saja kendur dan keriput. Kalau dibilang kekuasaan, Bapak juga belum berkuasa apa-apa. Malah ingin merebut jabatan Kades Ridwan. Jadi janji yang mana yang harus kupercaya Pak Usman? Ucap Rati yang mengkuliti habis-habis Pak Usman. Pak Usman terdiam 1000 bahasa. Matanya merah menahan emosi.
Tangannya mengepal hingga membuat urat-urat di tangannya terlihat jelas. Dadanya kembang kempis menahan gejolak emosi, akibat mendengar perkataan Ratih yang habis-habisan menguliti harga dirinya. Ratih ini memang tipe yang sama sekali tak mengenal rasa takut. Bahkan situasi yang berbahaya seperti ini pun, dirinya masih sempat-sempatnya mengucapkan kalimat-kalimat pedas yang membuat siapapun lawannya sukses terpancing emosi. Ratih juga tak mudah tertipu dengan sandiwara musuh. Ratih dengan jeli menelaah setiap kalimat yang diucapkan oleh lawannya. Sehingga pada satu titik Ratih dapat dengan mudah membalikan semuanya pada lawan bicaranya. Pak Usman yang terpancing emosinya lalu melayangkan tangannya hendak menggapai leher Ratih. Namun Ratih yang sedari tadi sudah bersiap siaga, dapat menepis tangan Pak Usman dengan pisau yang ada di tangannya. Serit, akibatnya tangan Pak Usman jadi tergores pisau itu. Gadis keparat, lebih baik mati saja kau. Maki Pak Usman karena tangannya berhasil dilukai Ratih. Dalam posisi ini tentunya tidak menguntungkan bagi Ratih. Bertarung melawan Pak Usman pun percuma, dan hanya membuang-buang waktu saja. Apalagi misi mereka adalah keluar dari kampung ini sebelum matahari terbit, sedangkan saat ini Ratih terpisah dengan Adan dan Hussein. Apalagi sekarang Adan dan Hussein entah sudah berhasil menyelamatkan Rini atau belum. Mengingat orang-orang yang dikatakan oleh Pak Usman tadi juga memburu Adan dan Hussein. Tak ingin membuang waktu lebih banyak lagi, Ratih pun memilih memutar badan dan berlari sejauh mungkin untuk menghindari Pak Usman terlebih dahulu. Karena jika dipaksakan bertarung pun hanya akan sia-sia saja. Melihat Ratih yang melarikan diri, tentu saja Pak Usman mengejar Ratih. Sialnya gelapnya malam seperti ini. Ratih tentu berlari tak tentu arah. Ditambah lagi Ratih juga tak punya sumber penerangan sama sekali. "Hei, jangan lari kau anak bangsat!" teriak Pak Usman sembari mengejar dari belakang Ratih. Keuntungan yang dimiliki Pak Usman adalah senter miliknya. Pak Usman dapat menyoroti kemana larinya Ratih. Tentu saja hal ini semakin menyulitkan Ratih dalam pelariannya. Ah, betapa bodohnya aku, bisa-bisanya aku mengikuti dan hampir percaya pada Pak Usman. Berkali-kali Ratih mengutuki kebodohannya. Karena dirinya baru menyadari bahwa Pak Usman memang sengaja menggiring dirinya untuk menjauh dari bukit itu. Bab 67. Ratih terus saja berlari dari Pak Usman bukan karena takut atau apa. Tetapi memang keadaan yang tidak berpihak pada Ratih. Di belakang, cahaya senter Pak Usman terlihat masih menyoroti dirinya. Yang artinya Pak Usman masih mengejar di belakang. Kalau begini terus, aku bisa kesasar atau bahkan celaka. "Badira, jangan diam saja," ucap Ratih dalam hati. Ada perasaan jengkel di sana, mengingat Badira sedari tadi tak menunjukkan eksistensinya. "Maaf Ratih, tetapi baru saja aku melihat Basura sedang bertarung melawan salah satu bawahan Barja. Kita harus segera membantunya," sahut Badira yang terdengar jelas di telinga Ratih. "Wahai Badiraku yang bijaksana, sebelum kita membantu Basura alangkah baiknya kau lebih dulu membantuku sekarang. Tidakkah kau lihat diriku yang sedang berlari dari kejaran orang gila itu, Badira?" "Hah, hah, hah," ucap Ratih dengan perasaan dongkol terhadap Badira. Serta dirinya juga ngos-ngosan dan mulai kehabisan nafas. "Oh, maafkan aku Ratih. Tadi aku sempat meninggalkanmu untuk berkomunikasi dengan Basura," jawab Badira. "Cepat hah, lakukan hah, sesuatu Badira," ucap Ratih yang sudah mulai lelah berlari ditambah hati yang begitu dongkol pada Badira. Sesaat kemudian tubuh Ratih mulai terasa ringan. Pandangannya begitu terang, sehingga bisa menembus kegelapan malam. Nafasnya kini kembali stabil serta langkah kakinya mulai lebih cepat berlari. "Badira, kau tidak ada pilihan lain Ratih, aku harus kembali memasuki tubuhmu. Ayo kita bantu Basura dan kita susul Adan, Hussein serta Rini," ucap Badira. "Baiklah, ayo." Ratih berlari semakin kencang meninggalkan Pak Usman, yang juga sudah kelelahan mengejar Ratih. Dengan penglihatan ini membuat Ratih menjadi mudah menemukan kembali jalur utama. Ratih masih saja berlari mencari di mana Basura sekarang. Dari kejauhan terlihat percikan cahaya seperti kembang api kecil. Tak salah lagi, itu pasti lokasi di mana Basura berada. Ratih mempercepat langkahnya, sampai akhirnya tibalah di tempat di mana Basura berada. Terlihat Basura masih bergumul dengan Darsan. Basura dan Darsan terlihat saling mendominasi pertarungan. Tak ada yang kalah ataupun menang. Meski keadaan mereka sama-sama terluka,
Cabikan kuku dan gigitan Basura terlihat membekas di tubuh Darsan. Sama halnya dengan Basura yang juga menerima luka-luka dari Dasan. Namun pertarungan mereka berhenti karena menyadari Ratih dan Badira tiba di sana. Darsan yang melihat Ratih, memilih untuk mundur. Tak lama kemudian muncul sesosok wanita berbaju hijau, bertubuh setengah ular dengan lidah bercabang dan sesekali terlihat menjulur keluar dari mulutnya. Wanita siluman itu terlihat melilit tubuh seseorang di ekornya. Mata Ratih membulat melihat pemandangan itu, dan langsung mengenali sosok yang sedang dibawa wanita siluman itu. Set, ayo Darsan. Kita kembali, tugas kita sudah selesai. Set. Ucap wanita siluman yang diketahui bernama Widari. Melihat itu Darsan pun langsung mendekati wanita siluman itu, dan berkata, Basura, pertarungan kita belum berakhir. Aku akan menantikan hari di mana aku akan menghadapimu kembali. Dan kau gadis yang membawa petaka bagi kami, tunggu sampai Tuan Barja sendiri yang mengambil nyawamu. Tuan Barja tidak akan diam saja melihat kekacauan yang kau perbuat, ucap Darsan. Tak lama setelah itu dua sosok jin bawahan Barja itu pun menghilang. Ratih yang tak sempat melakukan apapun, ingin mengejar sosok Darsan dan Widari. Tetapi Badira buru-buru mencegahnya. Jangan Ratih. Saat ini belum waktunya kau menghadapi Barja. Lebih baik kita segera mencari Adan, Hussein serta Rini. Tapi Badira itu, ingat tujuanmu kemari Ratih. Jangan memaksakan kehendakmu tapi memikirkan yang lainnya, ucap Badira memperingatkan. Begitulah. Bak dinasehati oleh seorang ayah. Ratih pun tersadar kembali. Ratih pun menurut dengan apa yang dikatakan Badira. Begitulah Badira, yang selalu menasehati Ratih. Ketika Ratih yang kadangkala bersifat terlalu gegabah. Sekelompok orang-orang itu pasti sudah sampai di bukit sana. Maafkan aku tak bisa menyertai Adan dan Hussein. Sekarang ayo kita susul ke sana. Mereka pasti dalam bahaya, ucap Basura. Mereka bertiga pun melanjutkan perjalanan mendaki bukit itu. Ditemani oleh Basura dan Badira berjalan, Ratih terasa lebih cepat. Dengan Badira yang meminjamkan kekuatannya, membuat tubuh Ratih lebih terasa ringan dan medan yang terjal bukan penghalang baginya. Tak membutuhkan waktu lama, Ratih dan Basura serta Badira tiba di puncak bukit itu. Dari jauh terlihat orang-orang memakai obor sedang berpencar ke sana kemari seperti mencari-cari sesuatu. Melihat itu Ratih tak peduli. Ratih terus saja berjalan mendekati ke arah altar pemujaan itu, diikuti oleh Basura di belakangnya. Sampai tiba di altar pemujaan, Ratih lalu mengambil obor yang berjejer di sana, lalu melemparkan obor-obor itu ke altar pemujaan. Seketika api pun melahap altar pemujaan itu. Melihat api yang membesar membuat orang-orang itu langsung berlarian menuju altar yang sudah hangus terbakar api. Sesaat kemudian Ratih pun berlari memasuki bangunan yang berada tak jauh dari altar. Ratih memeriksa setiap sudut ruangannya tetapi beberapa di antara ruangan di dalamnya terkunci. Rini, Adan, Hussein. Beberapa kali Ratih mengetuk pintu yang terkunci itu, dan memanggil-manggil ketiganya. Tak ada sahutan dari Rini, Adan maupun Hussein. Riuhnya suasana saat itu terbakar, membuat orang-orang itu panik berlarian berusaha memadamkan api. Namun karena letaknya di atas bukit tentu tidak ada sumber air yang bisa digunakan untuk memadamkan api itu. Di tengah keriuhan itu, mereka sampai-sampai tak memperhatikan Ratih yang menyusup di tengah-tengah mereka. Sedangkan Basura lebih memilih memeriksa ke sekeliling padang rumput itu, untuk mencari Adan, Hussein serta Rini. Ratih yang emosi pun mengambil obor lainnya, dan hendak melemparkan obor itu ke dalam bangunan itu, tetapi Badira mencegahnya. Hentikan Ratih. Di dalam bangunan itu salah satu ruangan yang terkunci di dalamnya. Terdapat jasad-jasad korban persembahan ritual. Kalau kau membakar bangunan ini, jasad ibumu juga akan terbakar, ucap Badira. Ratih yang mendengar itu lalu tak jadi melemparkan obor yang sudah digenggamnya. Perasaan Ratih tercampur aduk antara sedih, kalut, khawatir, serta emosi di mana dia sendiri sudah tahu di mana jasad ibunya. Namun tidak bisa membawanya. Di mana dia emosi dan marah pada orang-orang penyembah jin biadab itu, karena merenggut semua miliknya yang berharga. Di mana saat ini hatinya begitu khawatir memikirkan Adan, Rini serta Hussein, yang entah di mana. Tenangkan dirimu Ratih, tahan dulu emosimu yang bergejolak saat ini. Ayo kita tinggalkan tempat ini.
dan mencari Adan, Rini dan Hussein, ucap Badira yang mencoba menenangkan hati Rati. Rati menghela nafas panjang, sebisa mungkin menenangkan diri. Beberapa kali Rati mengucapkan istighfar agar bisa tenang kembali. Setelah dirasa cukup tenang, Rati pun pergi dari sana sebelum orang-orang itu menyadari kehadirannya. Pelan-pelan Rati pergi menjauhi tempat itu. Sesaat kemudian Rati menoleh kembali ke arah bangunan itu, dan berkata, "Buk, tunggulah sebentar lagi. Rati akan membawa jasad ibu dan menguburkan ibu dengan layak. Tunggulah sebentar lagi. Rati akan membebaskan Sukma ibu," ucap Rati sambil tak kuasa membendung air mata. Rati kembali melanjutkan pencarian, menyusuri setiap titik puncak bukit itu, di mana hanya ada hamparan padang rumput yang luas dan hanya ada satu pohon yang terlihat tumbuh di sana. Rati dan Basura berpencar mencari di mana Adan, Rini, dan Hussein berada. Tapi setelah berkeliling di bukit itu, tak ada tanda-tanda mereka di sana. Rati, "Aku tak merasakan energi keberadaan mereka di atas bukit ini," ucap Badira. "Itu artinya mereka sudah pergi dari sini." "Badira, aku rasa begitu Rati. Sebaiknya tunggu Basura. Lalu kita akan mencari lagi ke arah lereng," ujar Badira. Tak lama kemudian terlihat dari kejauhan Basura yang berlari kencang menghampiri Rati. "Di sana Rati, di sana, aku menemukan jejak mereka," Basura melaporkan. "Cepat tunjukkan arahnya Basura." Basura pun berlari ke arah lereng yang berjarak sekitar 100 meter dari posisi Rati. Rati berlari mengikuti Basura yang sudah lebih dulu berlari di depannya. Hati Rati berharap-harap cemas mengkhawatirkan keadaan Rini, Adan dan Hussein. Apakah mereka baik-baik saja? Pertanyaan itu seketika muncul di benak Rati. Adan terpekik menahan rasa sakit di tubuhnya. Dia tersadar dari pingsan akibat terjatuh dari lereng bukit itu. Adan mencoba meraba-raba rerumputan dan tanah di sekitarnya. Dikarenakan gelapnya kondisi malam membuat Adan tak bisa melihat apa-apa. Setelah dirasa aman barulah Adan mencoba bangkit dari posisinya. Adan kembali meringis kesakitan saat mencoba bangkit dan menggerakkan anggota tubuhnya. Setelah berusaha, akhirnya Adan pun dapat duduk. Adan pun meraba-raba setiap jengkal tubuhnya untuk memeriksa apakah ada yang terluka atau tidak. Untungnya tubuh Adan tidak ada yang terluka. "Hussein, Rini." Beberapa kali Adan berteriak memanggil Hussein dan Rini, namun tidak ada jawaban dari keduanya. "Pasti saat terjatuh tadi kami berpisah," batin Adan. Bak orang buta. Adan kembali meraba-raba ke sekitarnya, mencari ranting ataupun dedaunan mati untuk dibakar. Setelah cukup mengumpulkan dedaunan kering, Adan pun meraba saku celana dan mengambil korek yang selalu tersedia di dalam sakunya. Meskipun Adan bukan perokok, namun dia selalu mengantongi korek api kemanapun dia pergi, karena korek api selalu berguna di situasi darurat. Beberapa kali Adan mencoba membakar dedaunan itu, tetapi karena sehabis hujan, tentulah sulit untuk menyalakan api di dedaunan kering yang basah itu. Namun Adan yang tak menyerah. Setelah beberapa kali percobaan, Adan pun berhasil menghidupkan api dari dedaunan dan rumput mati yang tadi dikumpulnya. Sesekali Adan mencoba melindungi api itu dengan tangan agar tak padam tertiup angin. Dibantu oleh cahaya dari api, Adan melirik ke sekitaran. Ternyata Adan terjatuh di tanah landai yang masih bagian dari lereng bukit ini. Dari kejauhan terdengar suara orang memanggil-manggil nama Adan. Dan, "Adan!" Terdengar sayup-sayup suara Hussein dari sebelah sana. "Di sini, Sein." Adan menyahuti panggilan Hussein. "Aku baik-baik saja, Sein. Kau dan Rini baik-baik saja, Sein?" "Aman." Tapi kaki Rini terkilir. "Sebentar aku akan ke sana," jawab Hussein dari kejauhan. Mendengar kabar Hussein dan Rini baik-baik saja membuat Adan sedikit lega. Meskipun ada kekhawatiran lain yang menyelimuti pikirannya, api unggun yang dibuat oleh Adan memudahkan Hussein untuk bergerak mendatangi Adan. Tak berapa lama kemudian tibalah Hussein sambil membopong Rini yang terkilir kakinya. Untungnya mereka terjatuh masih di tempat yang sama meskipun agak berjauhan. Hussein, Rini dan Adan pun duduk di antara api unggun itu. "Syukurlah kalian baik-baik saja, Sein. Untungnya kita mendarat di tanah landai ini. Aku tak bisa membayangkan kalau kita mendarat di kaki bukit ini. Pasti kita bakal pindah alam," ucap Adan. "Iya, Sein. Karena kita berlarian tanpa penerangan dan belum mengenal medan yang akan kita lalui.
Tapi apapun itu aku bersyukur kita baik-baik saja, balas Hussein. Bang, itu siapa, tunjuk Rini pada sosok yang terlihat mendekat dari kejauhan.